Keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akhirnya membongkar kebohongan Pak RT Pasren. Akibat kesaksian dari RT Pasren tersebut, terpidana kasus Vina sempat dipojokkan di persidangan. Pasalnya Pak RT Pasren mengurai kesaksian mengejutkan di persidangan, yakni membantah alibi para terdakwa kasus Vina Cirebon soal menginap di rumah Pak RT di malam pembunuhan. Pak RT Pasren juga menyebut dirinya sempat ditekan keluarga terpidana agar mengurai kebohongan. Untuk diketahui, dalam amar putusan sidang 8 tahun lalu, Abdul Pasren alias Pasren sempat mengaku jika para terpidana kasus Vina ini tak menginap di rumahnya pada malam kejadian, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Malahan Pasren mengaku didatangi keluarga para terpidana kasus Vina Cirebon. Pada Abdul Pasren, keluarga terpidana katanya meminta agar dirinya, Pasren, mengakui bahwa para terpidana menginap di rumahnya pada malam kejadian kasus Vina Cirebon. Pasren justru mengaku dibujuk keluarga terpidana kasus Vina yakni keluarga Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan pengacara. Abdul Pasren mengaku diminta untuk membebaskan Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Atas pengakuan Pak RT Pasren di persidangan, keluarga para terpidana murka. Tak terima, salah satu keluarga terpidana yakni kakak Supriyanto pun mengurai kesaksian mengejutkan. Dalam vlog di kanal Deddy Mulyadi, kakak Supriyanto mengakui ia dan keluarga terpidana kasus Vina lainnya memang sempat mendatangi Pak RT Pasren 8 tahun lalu. Namun kedatangannya itu bukan untuk menyuap atau menekan Pak RT Pasren. Ada, Bapak Abdul Pasren, kami ditemui, di teras, ngomong sama Pak RT, Pak, punten, kami dari keluarga. Mohon sama Bapak jujur aja, bahwa anak ini benar tidur di sini. Karena keterangan dari anak ini tidurnya di sini, di rumah Pak RT. Kami keluarga memohon sambil nangis, akui kakak Supriyanto dikutip tribunnews.bogor.com, Minggu, tanggal 23 Juni tahun 2024. Niat minta bantuan, keluarga para terpidana kasus Vina malah mendengar respon mengejutkan dari Pak RT Pasren. Diakui kakak Supriyanto, kala itu Pak RT Pasren langsung menolak mentah-mentah permintaan keluarga terpidana untuk jujur. Diyakini kakak Supriyanto, pihaknya dan terpidana lainnya tidak pernah menawarkan uang atau mengancam Pak RT Pasren. Tapi Pak Pasrennya ngomong, jawab, tidak bisa, itu urusannya polisi, jangan ikut-ikut. Gitu ngomongnya, terus kita enggak maksa, kita udah ya udah berarti Pak Pasren enggak mau belain bocah, terpidana, ungkap kakak Supriyanto. Ibu enggak nawarin duit, tanya Deddy Mulyadi. Enggak, demi Allah enggak, ujar kakak Supriyanto sambil menangis. Soalnya kalau ibu benar memaksa Pak Pasren ngimingin duit, itu perkara pidana. Tapi kalau ibu tidak ngajak Pak Pasren bohong, tapi minta Pak Pasren ngomong yang sebenarnya, berarti Pak RT Pasren yang fitnah, kata Deddy Mulyadi. Tak cuma kakak Supriyanto, keluarga Jaya juga mengurai hal yang sama. Ia turut membongkar kebohongan Pak RT yang mengurai pengakuan tak benar ke polisi. Keluarga Jaya mengaku dituding oleh Pak RT Pasren, dirinya telah mengancam anak Pak RT Pasren, Kahfi soal kasus Vina. Saya dituduh sama Bapak Madana kakaknya Jaya papasan sama anaknya Pasren, ngomongnya saya suruh ngebujuk yang enggak-enggak. Padahal saya sama sekali belum pernah ketemu dia. Kalau ketemu enggak pernah sapa. Saya sama Bapak Asmadi dituduh bawa amplop. Karena saya enggak merasa, saya tolak lagi, ungkap keluarga Jaya. Kan di putusan pengadilan, berarti yang berbohong di pengadilan siapa? Tanya Deddy Mulyadi. Ya Pak Pasren, saya enggak merasa sama sekali, kasih suap ke Pasren, pungkas keluarga Jaya. Atas pengakuan keluarga terpidana tersebut, diduga Pak RT Pasren telah mengurai dua kebohongan. Pertama, Pak RT Pasren menyebut keluarga terpidana kasus Vina memintanya berbohong. Kedua, Pak RT Pasren menuding keluarga terpidana ingin menyuapnya. Gusar dengan dua kebohongan Pak RT Pasren, keluarga terpidana pun mengatur strategi jitu ke depannya. Keluarga terpidana mengaku siap melaporkan Pak RT Pasren ke polisi. Kan ibu sudah difitnah Pak Pasren dalam berita acaranya? Ibu siap untuk lapor ke Mabes Polri? Tanya Deddy Mulyadi. Siap, jawab kakak Supriyanto. Percaya diri enggak? Siap dikonfrontir? Tanya Deddy Mulyadi. Percaya. Karena saya jujur, pungkas kakak Supriyanto. Kita tunggu Pak Oto. Lapor Mabes Polri saja, ujar Kang Deddy. Ibu kalau nanti bersaksi misalnya Pak RT Pasren dilaporin ke Mabes Polri, semuanya siap diperiksa,
dengan alat pendeteksi kebohongan, tanya Kang Dedi lagi. Siap, insya Allah siap, kata Kakak Supriyanto. Tangisan ibu dari terpidana kasus Vina tak membuat Pak RT Pasren mengubah kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Meski sejumlah saksi yang mencabut BAP kesaksiannya berbeda dengan Pasren, dia tetap kekeh mengklaim dirinya tidak berbohong dalam kesaksiannya. Paman Saka Tatal, Sadikun menyebut kesaksian Ketua RT yang menjabat saat itulah yang membuat warganya ditangkap oleh polisi akibat kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menurutnya, Pak RT tak memberikan keterangan apapun untuk membela warganya yang kini sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Dia nggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh, ujar Sadikun kesal saat berbincang dengan Deddy Mulyadi di channel YouTube Deddy Mulyadi. Belakangan pengakuan Abdul Pasren pun akhirnya terkuak. Hal itu tertuang dalam isi putusan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dan Eko. Dalam putusan tersebut, Abdul Pasren justru mengaku dibujuk para keluarga terpidana kasus Vina Cirebon. Di sana tertulis, Abdul Pasren mengaku didatangi keluarga Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan pengacara. Mereka meminta agar Abdul Pasren membantu membebaskan Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Tapi saksi Abdul Pasren tidak mau, tulis dalam isi putusan. Bahkan, akibat penolakan itu, tetangganya yang merupakan ayah dan ibu dari Hadi, Hasanah dan Umainah sampai menangis di pangkuan sang ketua RT Abdul Pasren. Ibu dari Hadi menangis di pangkuan saksi Abdul Pasren sambil meminta bantuan saksi supaya anaknya tidak terjerat hukum, tulisnya. Abdul Pasren juga menyatakan kuasa hukum Eko Ramadhani datang meminta Pak RT mengarang cerita demi meringankan hukuman Eko, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara secara langsung soal kasus Vina Cirebon. Dia juga menegaskan secara khusus soal penangkapan tersangka Peggy Setiawan yang menjadi sorotan masyarakat. Seperti diketahui, penangkapan Peggy digugat pra-peradilan, dan sidangnya digelar besok di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Di sisi lain, berkas perkara penyidikan Peggy sudah dilimpahkan Polda Jawa Barat kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis, 20 Juni 2024. Soal Peggy, Listio mewanti-wanti yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus punya bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari scientific crime investigation. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik, saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, 22 Juni 2024. Bagi Listio, metode SC menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SC itu dengan bukti lain yang diatur dalam KUHP. Ketua RT di Desa Kepongpongan Aries Lesmana mengungkap keseharian Peggy Setiawan, salah satu tersangka kasus Vina Cirebon selama 8 tahun silam. Aries mengaku tidak melihat tanda-tanda penyamaran dari Peggy saat berada di Cirebon. Demikian disampaikan Aries sebagaimana dikutip Tribun Video dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel pada Sabtu 22 Juni. Ketua RT yang menjabat 2 periode itu awalnya membenarkan bahwa Peggy Setiawan bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Meski bekerja di luar kota, Peggy disebutnya juga kerap pulang ke Cirebon. Terlebih saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, dia selalu di rumahnya. Namun demikian, Peggy jarang bergaul dengan pemuda di wilayah rumahnya. Lebih lanjut, Aries mengatakan bahwa tidak ada gerak-gerik mencurigakan dari Peggy saat pulang ke Cirebon. Menurutnya, keberadaan Peggy selama 8 tahun silam juga tidak sulit dicari. Aries yang menjabat sebagai ketua RT sejak tahun 2015 itu mengaku tidak tahu saat Peggy dicari polisi pada tahun 2016 silam. Ia juga tidak mendapatkan pemberitahuan dari polisi bahwa warganya berstatus buronan. Ia juga tidak pernah mendengar Peggy dipanggil peron. Selama Peggy Setiawan berstatus DPO selama 8 tahun, Aries mengatakan tidak melihat ada pengintaian dari pihak kepolisian.
Kepala Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon mengungkap fakta lain soal sosok Peggy Setiawan. Sebelumnya, Peggy Setiawan ditangkap polisi karena diduga menjadi dalang pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Wawan Setiawan, Kepala Desa Kepongpongan mengungkap bahwa Peggy Setiawan ternyata tidak memiliki catatan kriminal. Wawan bisa memastikan, sebab dirinya selalu menangani permasalahan warganya. Jika ada warganya yang terlibat kriminal ringan atau semacam kenakalan, Wawan turun langsung. Ia ingin kasus kriminal yang tidak besar, tidak perlu sampai ditangani pihak kepolisian. Wawan hanya membiarkan polisi turun jika pelaku melakukan kesalahannya berulang kali. Si A nyolong ayam kami buat pernyataan kekeluargaan, kami simpan datanya dalam catatan. Kalau sampai 3 kali kami angkat tangan. Silakan diurus sendiri, kata Wawan saat diwawancara anggota DPR RI terpilih yang juga YouTuber, Deddy Mulyadi, di channel YouTube Kang Deddy Channel, tayang Sabtu, 22 Juni 2024. Wawan pun memastikan, Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini, tidak pernah memiliki kenakalan ataupun catatan kriminal. Jadi Peggy itu tidak ada catatan, kata Wawan. Selama 8 tahun terakhir pun, Wawan mengaku tidak ada pengumuman soal Peggy yang menjadi buronan kasus Vina Cirebon. Ia memastikan, tidak ada aparat yang menyambanginya untuk menanyakan soal Peggy. Selama 8 tahun ini tidak ada pencarian, tidak ada, jelasnya. Kepolisian Republik Indonesia, Polri, mengakui anggotanya kurang teliti saat mengusut kasus Vina Cirebon. Menurut Polri, anggotanya yang kurang teliti itu bukan Ibtu Rudiana. Berdasarkan pemeriksaan Propam dan Irwasum Polri, Ibtu Rudiana sudah sesuai prosedur saat menangani kasus kematian putranya. Meski begitu, Sendi mengakui adanya kurang ketelitian dari anggota yang mengusut kasus Vina Cirebon. Sandi menuturkan, pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas, laka lantas. Sandi mengatakan, tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki ini sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, ada 3 anggota polisi yang mengevakuasi Vina dan Eki pada malam kejadian. Ketiganya merupakan anggota polisi dari Polsek Talun, mereka adalah Supardi, Suja, Muhyiddin. Mereka merupakan anggota yang sedang piket dan patroli pada malam kejadian. Pada kesaksiannya di persidangan, mereka mengaku mendapat laporan dari warga ada kecelakaan di flyover Talun. Baru setelah beberapa hari, mereka mengetahui kalau ternyata Vina dan Eki korban pembunuhan. Tidak diketahui siapa saja anggota kepolisian yang sudah disanksi itu. Kasus Vina Cirebon pertama kali terbongkar ternyata setelah adu domba yang dilakukan penyidik. 1 dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon ada yang mengaku. Akibatnya setelah diadu domba oleh penyidik tersebut, Sudirman jadi bulan-bulanan teman-temannya. Sudirmanlah orang yang pertama kali mengaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman dikenal memiliki keterbelakangan mental. Hal itu diketahui dari mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal. Ia menyebut Sudirman dan Jaya adalah terpidana yang pertama kali mengaku. Saka Tatal menuturkan saat itu mereka diperiksa secara terpisah dengan Sudirman dan Jaya. Saka Tatal diperiksa bersama dengan Eko Hadi Saputra, Eka Sandi dan Supriyanto. Kepada Saka Tatal, CS penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Namun, Saka dan teman-temannya tak mendengar secara langsung pengakuan dari Jaya dan Sudirman tersebut. Selama penyelidikan pemeriksaan agar mengaku, Saka Tatal kerap menangis namun tak ada yang peduli. Hingga akhirnya Saka Tatal sudah tak tahan dengan penyiksaan yang dialaminya. Saka pun terpaksa mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan.
Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung. Ia memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vina Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan Sugianti Iriani menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudy memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudy menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal pada teman-teman sekalian bahwa keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akhirnya membongkar kebohongan Pak RT Pasren. Akibat kesaksian dari RT Pasren tersebut, terpidana kasus Vina sempat dipojokkan di persidangan. Pasalnya Pak RT Pasren mengurai kesaksian mengejutkan di persidangan, yakni membantah alibi para terdakwa kasus Vina Cirebon soal menginap di rumah Pak RT di malam pembunuhan. Pak RT Pasren juga menyebut dirinya sempat ditekan keluarga terpidana agar mengurai kebohongan. Untuk diketahui, dalam amar putusan sidang 8 tahun lalu, Abdul Pasren alias Pasren sempat mengaku jika para terpidana kasus Vina ini tak menginap di rumahnya pada malam kejadian, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Malahan Pasren mengaku didatangi keluarga para terpidana kasus Vina Cirebon. Pada Abdul Pasren, keluarga terpidana katanya meminta agar dirinya, Pasren, mengakui bahwa para terpidana menginap di rumahnya pada malam kejadian kasus Vina Cirebon. Pasren justru mengaku dibujuk keluarga terpidana kasus Vina yakni keluarga Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan pengacara. Abdul Pasren mengaku diminta untuk membebaskan Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Atas pengakuan Pak RT Pasren di persidangan, keluarga para terpidana murka. Tak terima, salah satu keluarga terpidana yakni kakak Supriyanto pun mengurai kesaksian mengejutkan. Dalam vlog di kanal Deddy Mulyadi, kakak Supriyanto mengakui ia dan keluarga terpidana kasus Vina lainnya memang sempat mendatangi Pak RT Pasren 8 tahun lalu. Namun kedatangannya itu bukan untuk menyuap atau menekan Pak RT Pasren. Ada, Bapak Abdul Pasren, kami ditemui di teras, ngomong sama Pak RT, Pak, punten, kami dari keluarga, mohon sama Bapak jujur aja, bahwa anak ini benar tidur di sini. Karena keterangan dari anak ini tidurnya di sini, di rumah Pak RT. Kami keluarga memohon sambil nangis, akui kakak Supriyanto dikutip tribunnews.bogor.com, Minggu, tanggal 23 Juni tahun 2024. Niat minta bantuan, keluarga para terpidana kasus Vina malah mendengar respon mengejutkan dari Pak RT Pasren. Diakui kakak Supriyanto, kala itu Pak RT Pasren langsung menolak mentah-mentah permintaan keluarga terpidana untuk jujur. Diyakini kakak Supriyanto, pihaknya dan terpidana lainnya tidak pernah menawarkan uang atau mengancam Pak RT Pasren. Tapi Pak Pasrennya ngomong, jawab, tidak bisa, itu urusannya polisi, jangan ikut-ikut. Gitu ngomongnya, terus kita enggak maksa, kita udah ya udah, berarti Pak Pasren enggak mau belain bocah, terpidana, ungkap kakak Supriyanto. Ibu enggak nawarin duit, tanya Deddy Mulyadi. Enggak, demi Allah enggak, ujar kakak Supriyanto sambil menangis. Soalnya kalau ibu benar memaksa Pak Pasren ngimingin duit, itu perkara pidana.
Tapi kalau ibu tidak ngajak Pak Pasren bohong, tapi minta Pak Pasren ngomong yang sebenarnya, berarti Pak RT Pasren yang fitnah, kata Dedi Mulyadi. Tak cuma kakak Supriyanto, keluarga Jaya juga mengurai hal yang sama. Ia turut membongkar kebohongan Pak RT yang mengurai pengakuan tak benar ke polisi. Keluarga Jaya mengaku dituding oleh Pak RT Pasren, dirinya telah mengancam anak Pak RT Pasren, Kahfi, soal kasus Vina. Saya dituduh sama Bapak Madana, kakaknya Jaya, papasan sama anaknya Pasren, ngomongnya saya suruh ngebujuk yang enggak-enggak. Padahal saya sama sekali belum pernah ketemu dia. Kalau ketemu enggak pernah sapa. Saya sama Bapak Asmadi dituduh bawa amplop. Karena saya enggak merasa, saya tolak lagi, ungkap keluarga Jaya. Kan di putusan pengadilan, berarti yang berbohong di pengadilan siapa? Tanya Dedi Mulyadi. Ya Pak Pasren, saya enggak merasa sama sekali, kasih suap ke Pasren, pungkas keluarga Jaya. Atas pengakuan keluarga terpidana tersebut, diduga Pak RT Pasren telah mengurai dua kebohongan. Pertama, Pak RT Pasren menyebut keluarga terpidana kasus Vina memintanya berbohong. Kedua, Pak RT Pasren menuding keluarga terpidana ingin menyuapnya. Gusar dengan dua kebohongan Pak RT Pasren, keluarga terpidana pun mengatur strategi jitu ke depannya. Keluarga terpidana mengaku siap melaporkan Pak RT Pasren ke polisi. Kan ibu sudah difitnah Pak Pasren dalam berita acaranya? Ibu siap untuk lapor ke Mabes Polri? Tanya Dedi Mulyadi. Siap, jawab kakak Supriyanto. Percaya diri enggak? Siap dikonfrontir? Tanya Dedi Mulyadi. Percaya, karena saya jujur, pungkas kakak Supriyanto. Kita tunggu Pak Oto. Lapor Mabes Polri saja, ujar Kang Dedi. Ibu kalau nanti bersaksi misalnya Pak RT Pasren dilaporin ke Mabes Polri, semuanya siap diperiksa, dengan alat pendeteksi kebohongan, tanya Kang Dedi lagi. Siap, insya Allah siap, kata kakak Supriyanto. Tangisan ibu dari terpidana kasus Vina tak membuat Pak RT Pasren mengubah kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Meski sejumlah saksi yang mencabut BAP kesaksiannya berbeda dengan Pasren, dia tetap kekeh mengklaim dirinya tidak berbohong dalam kesaksiannya. Paman Saka Tatal, Sadikun menyebut kesaksian ketua RT yang menjabat saat itulah yang membuat warganya ditangkap oleh polisi akibat kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menurutnya, Pak RT tak memberikan keterangan apapun untuk membela warganya yang kini sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Dia nggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh, ujar Sadikun kesal saat berbincang dengan Dedi Mulyadi di channel YouTube Dedi Mulyadi. Belakangan pengakuan Abdul Pasren pun akhirnya terkuak. Hal itu tertuang dalam isi putusan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dan Eko. Dalam putusan tersebut, Abdul Pasren justru mengaku dibujuk para keluarga terpidana kasus Vina Cirebon. Di sana tertulis, Abdul Pasren mengaku didatangi keluarga Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan pengacara. Mereka meminta agar Abdul Pasren membantu membebaskan Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Tapi saksi Abdul Pasren tidak mau, tulis dalam isi putusan. Bahkan, akibat penolakan itu, tetangganya yang merupakan ayah dan ibu dari Hadi, Hasanah dan Umainah sampai menangis di pangkuan sang ketua RT Abdul Pasren. Ibu dari Hadi menangis di pangkuan saksi Abdul Pasren sambil meminta bantuan saksi supaya anaknya tidak terjerat hukum, tulisnya. Abdul Pasren juga menyatakan kuasa hukum Eko Ramadhani datang meminta Pak RT mengarang cerita demi meringankan hukuman Eko, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara secara langsung soal kasus Vina Cirebon. Dia juga menegaskan secara khusus soal penangkapan tersangka Peggy Setiawan yang menjadi sorotan masyarakat. Seperti diketahui, penangkapan Peggy digugat pra-peradilan, dan sidangnya digelar besok di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Di sisi lain, berkas perkara penyidikan Peggy sudah dilimpahkan Polda Jawa Barat kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis, 20 Juni 2024. Soal Peggy, Listio mewanti-wanti yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus punya bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari scientific crime investigation. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik, saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses,
maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, 22 Juni 2024. Bagi Listio, metode SC menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SC itu dengan bukti lain yang diatur dalam KUHP. Ketua RT di Desa Kepongpongan Aries Lesmana mengungkap keseharian Peggy Setiawan, salah satu tersangka kasus Vina Cirebon selama 8 tahun silam. Aries mengaku tidak melihat tanda-tanda penyamaran dari Peggy saat berada di Cirebon. Demikian disampaikan Aries sebagaimana dikutip Tribun Video dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel pada Sabtu 22 Juni. Ketua RT yang menjabat 2 periode itu awalnya membenarkan bahwa Peggy Setiawan bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Meski bekerja di luar kota, Peggy disebutnya juga kerap pulang ke Cirebon. Terlebih saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, dia selalu di rumahnya. Namun demikian, Peggy jarang bergaul dengan pemuda di wilayah rumahnya. Lebih lanjut, Aries mengatakan bahwa tidak ada gerak-gerik mencurigakan dari Peggy saat pulang ke Cirebon. Menurutnya, keberadaan Peggy selama 8 tahun silam juga tidak sulit dicari. Aries yang menjabat sebagai ketua RT sejak tahun 2015 itu mengaku tidak tahu saat Peggy dicari polisi pada tahun 2016 silam. Ia juga tidak mendapatkan pemberitahuan dari polisi bahwa warganya berstatus buronan. Ia juga tidak pernah mendengar Peggy dipanggil peron. Selama Peggy Setiawan berstatus DPO selama 8 tahun, Aries mengatakan tidak melihat ada pengintaian dari pihak kepolisian. Kepala Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon mengungkap fakta lain soal sosok Peggy Setiawan. Sebelumnya, Peggy Setiawan ditangkap polisi karena diduga menjadi dalang pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Wawan Setiawan, Kepala Desa Kepongpongan mengungkap bahwa Peggy Setiawan ternyata tidak memiliki catatan kriminal. Wawan bisa memastikan, sebab dirinya selalu menangani permasalahan warganya. Jika ada warganya yang terlibat kriminal ringan atau semacam kenakalan, Wawan turun langsung. Ia ingin kasus kriminal yang tidak besar, tidak perlu sampai ditangani pihak kepolisian. Wawan hanya membiarkan polisi turun jika pelaku melakukan kesalahannya berulang kali. Si A nyolong ayam kami buat pernyataan kekeluargaan, kami simpan datanya dalam catatan. Kalau sampai 3 kali kami angkat tangan. Silakan diurus sendiri, kata Wawan saat diwawancara anggota DPR RI terpilih yang juga YouTuber, Deddy Mulyadi, di channel YouTube Kang Deddy Channel, tayang Sabtu, 22 Juni 2024. Wawan pun memastikan, Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini, tidak pernah memiliki kenakalan ataupun catatan kriminal. Jadi Peggy itu tidak ada catatan, kata Wawan. Selama 8 tahun terakhir pun, Wawan mengaku tidak ada pengumuman soal Peggy yang menjadi buronan kasus Vina Cirebon. Ia memastikan, tidak ada aparat yang menyambanginya untuk menanyakan soal Peggy. Selama 8 tahun ini tidak ada pencarian, tidak ada, jelasnya. Kepolisian Republik Indonesia, Polri, mengakui anggotanya kurang teliti saat mengusut kasus Vina Cirebon. Menurut Polri, anggotanya yang kurang teliti itu bukan Ibtu Rudiana. Berdasarkan pemeriksaan Propam dan Irwasum Polri, Ibtu Rudiana sudah sesuai prosedur saat menangani kasus kematian putranya. Meski begitu, Sendi mengakui adanya kurang ketelitian dari anggota yang mengusut kasus Vina Cirebon. Sandi menuturkan, pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas, laka lantas. Sandi mengatakan, tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki ini sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, ada 3 anggota polisi yang mengevakuasi Vina dan Eki pada malam kejadian.
Ketiganya merupakan anggota polisi dari Polsek Talun, mereka adalah Supardi, Suja, Muhyiddin. Mereka merupakan anggota yang sedang piket dan patroli pada malam kejadian. Pada kesaksiannya di persidangan, mereka mengaku mendapat laporan dari warga ada kecelakaan di flyover Talun. Baru setelah beberapa hari, mereka mengetahui kalau ternyata Vina dan Eki korban pembunuhan. Tidak diketahui siapa saja anggota kepolisian yang sudah disanksi itu. Kasus Vina Cirebon pertama kali terbongkar ternyata setelah adu domba yang dilakukan penyidik. 1 dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon ada yang mengaku. Akibatnya setelah diadu domba oleh penyidik tersebut, Sudirman jadi bulan-bulanan teman-temannya. Sudirmanlah orang yang pertama kali mengaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman dikenal memiliki keterbelakangan mental. Hal itu diketahui dari mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal. Ia menyebut Sudirman dan Jaya adalah terpidana yang pertama kali mengaku. Saka Tatal menuturkan saat itu mereka diperiksa secara terpisah dengan Sudirman dan Jaya. Saka Tatal diperiksa bersama dengan Eko Hadi Saputra, Eka Sandi, dan Supriyanto. Kepada Saka Tatal, CS penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Namun, Saka dan teman-temannya tak mendengar secara langsung pengakuan dari Jaya dan Sudirman tersebut. Selama penyelidikan pemeriksaan agar mengaku, Saka Tatal kerap menangis namun tak ada yang peduli. Hingga akhirnya Saka Tatal sudah tak tahan dengan penyiksaan yang dialaminya. Saka pun terpaksa mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung. Ia memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vina Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudi memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudi menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal pada teman-teman sekalian bahwa keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akhirnya membongkar kebohongan Pak RT Pasren. Akibat kesaksian dari RT Pasren tersebut, terpidana kasus Vina sempat dipojokkan di persidangan. Pasalnya Pak RT Pasren mengurai kesaksian mengejutkan di persidangan, yakni membantah alibi para terdakwa kasus Vina Cirebon soal menginap di rumah Pak RT di malam pembunuhan. Pak RT Pasren juga menyebut dirinya sempat ditekan keluarga terpidana agar mengurai kebohongan. Untuk diketahui, dalam amar putusan sidang 8 tahun lalu,
Abdul Pasren alias Pasren sempat mengaku jika para terpidana kasus Vina ini tak menginap di rumahnya pada malam kejadian, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Malahan Pasren mengaku didatangi keluarga para terpidana kasus Vina Cirebon. Pada Abdul Pasren, keluarga terpidana katanya meminta agar dirinya, Pasren, mengakui bahwa para terpidana menginap di rumahnya pada malam kejadian kasus Vina Cirebon. Pasren justru mengaku dibujuk keluarga terpidana kasus Vina yakni keluarga Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan pengacara. Abdul Pasren mengaku diminta untuk membebaskan Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Atas pengakuan Pak RT Pasren di persidangan, keluarga para terpidana murka. Tak terima, salah satu keluarga terpidana yakni kakak Supriyanto pun mengurai kesaksian mengejutkan. Dalam vlog di kanal Deddy Mulyadi, kakak Supriyanto mengakui ia dan keluarga terpidana kasus Vina lainnya memang sempat mendatangi Pak RT Pasren 8 tahun lalu. Namun kedatangannya itu bukan untuk menyuap atau menekan Pak RT Pasren. Ada, Bapak Abdul Pasren, kami ditemui di teras, ngomong sama Pak RT, Pak, punten, kami dari keluarga. Mohon sama Bapak jujur aja, bahwa anak ini benar tidur di sini. Karena keterangan dari anak ini tidurnya di sini, di rumah Pak RT. Kami keluarga memohon sambil nangis, akui kakak Supriyanto dikutip tribunnews.bogor.com, Minggu, tanggal 23 Juni tahun 2024. Niat minta bantuan, keluarga para terpidana kasus Vina malah mendengar respon mengejutkan dari Pak RT Pasren. Diakui kakak Supriyanto, kala itu Pak RT Pasren langsung menolak mentah-mentah permintaan keluarga terpidana untuk jujur. Diyakini kakak Supriyanto, pihaknya dan terpidana lainnya tidak pernah menawarkan uang atau mengancam Pak RT Pasren. Tapi Pak Pasrennya ngomong, jawab, tidak bisa, itu urusannya polisi, jangan ikut-ikut. Gitu ngomongnya, terus kita enggak maksa, kita udah ya udah, berarti Pak Pasren enggak mau belain bocah, terpidana, ungkap kakak Supriyanto. Ibu enggak nawarin duit, tanya Deddy Mulyadi. Enggak, demi Allah enggak, ujar kakak Supriyanto sambil menangis. Soalnya kalau ibu benar memaksa Pak Pasren ngimingin duit, itu perkara pidana. Tapi kalau ibu tidak ngajak Pak Pasren bohong, tapi minta Pak Pasren ngomong yang sebenarnya, berarti Pak RT Pasren yang fitnah, kata Deddy Mulyadi. Tak cuma kakak Supriyanto, keluarga Jaya juga mengurai hal yang sama. Ia turut membongkar kebohongan Pak RT yang mengurai pengakuan tak benar ke polisi. Keluarga Jaya mengaku dituding oleh Pak RT Pasren, dirinya telah mengancam anak Pak RT Pasren, Kahfi soal kasus Vina. Saya dituduh sama Bapak Madana kakaknya Jaya papasan sama anaknya Pasren, ngomongnya saya suruh ngebujuk yang enggak-enggak. Padahal saya sama sekali belum pernah ketemu dia. Kalau ketemu enggak pernah sapa. Saya sama Bapak Asmadi dituduh bawa amplop. Karena saya enggak merasa, saya tolak lagi, ungkap keluarga Jaya. Kan di putusan pengadilan, berarti yang berbohong di pengadilan siapa? Tanya Deddy Mulyadi. Ya Pak Pasren, saya enggak merasa sama sekali, kasih suap ke Pasren, pungkas keluarga Jaya. Atas pengakuan keluarga terpidana tersebut, diduga Pak RT Pasren telah mengurai dua kebohongan. Pertama, Pak RT Pasren menyebut keluarga terpidana kasus Vina memintanya berbohong. Kedua, Pak RT Pasren menuding keluarga terpidana ingin menyuapnya. Gusar dengan dua kebohongan Pak RT Pasren, keluarga terpidana pun mengatur strategi jitu ke depannya. Keluarga terpidana mengaku siap melaporkan Pak RT Pasren ke polisi. Kan ibu sudah difitnah Pak Pasren dalam berita acaranya? Ibu siap untuk lapor ke Mabes Polri? Tanya Deddy Mulyadi. Siap, jawab kakak Supriyanto. Percaya diri enggak? Siap dikonfrontir? Tanya Deddy Mulyadi. Percaya, karena saya jujur, pungkas kakak Supriyanto. Kita tunggu Pak Oto, lapor Mabes Polri saja, ujar Kang Deddy. Ibu kalau nanti bersaksi misalnya Pak RT Pasren dilaporin ke Mabes Polri, semuanya siap diperiksa, dengan alat pendeteksi kebohongan, tanya Kang Deddy lagi. Siap insya Allah siap, kata kakak Supriyanto. Tangisan ibu dari terpidana kasus Vina tak membuat Pak RT Pasren mengubah kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Meski sejumlah saksi yang mencabut BAP kesaksiannya berbeda dengan Pasren, dia tetap kekeh mengklaim dirinya tidak berbohong dalam kesaksiannya. Paman Saka Tatal,
Sadikun menyebut kesaksian ketua RT yang menjabat saat itulah yang membuat warganya ditangkap oleh polisi akibat kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menurutnya, Pak RT tak memberikan keterangan apapun untuk membela warganya yang kini sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Dia nggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh, ujar Sadikun kesal saat berbincang dengan Deddy Mulyadi di channel YouTube Deddy Mulyadi. Belakangan pengakuan Abdul Pasren pun akhirnya terkuak. Hal itu tertuang dalam isi putusan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dan Eko. Dalam putusan tersebut, Abdul Pasren justru mengaku dibujuk para keluarga terpidana kasus Vina Cirebon. Di sana tertulis, Abdul Pasren mengaku didatangi keluarga Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan pengacara. Mereka meminta agar Abdul Pasren membantu membebaskan Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Tapi saksi Abdul Pasren tidak mau, tulis dalam isi putusan. Bahkan, akibat penolakan itu, tetangganya yang merupakan ayah dan ibu dari Hadi, Hasanah dan Umainah sampai menangis di pangkuan sang ketua RT Abdul Pasren. Ibu dari Hadi menangis di pangkuan saksi Abdul Pasren sambil meminta bantuan saksi supaya anaknya tidak terjerat hukum, tulisnya. Abdul Pasren juga menyatakan kuasa hukum Eko Ramadhani datang meminta Pak RT mengarang cerita demi meringankan hukuman Eko, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara secara langsung soal kasus Vina Cirebon. Dia juga menegaskan secara khusus soal penangkapan tersangka Peggy Setiawan yang menjadi sorotan masyarakat. Seperti diketahui, penangkapan Peggy digugat pra-peradilan, dan sidangnya digelar besok di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Di sisi lain, berkas perkara penyidikan Peggy sudah dilimpahkan Polda Jawa Barat kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis, 20 Juni 2024. Soal Peggy, Listio mewanti-wanti yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus punya bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari scientific crime investigation. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun World 2024, Sabtu, 22 Juni 2024. Bagi Listio, metode SC menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SC itu dengan bukti lain yang diatur dalam KUHP. Ketua RT di Desa Kepongpongan Aries Lesmana mengungkap keseharian Peggy Setiawan, salah satu tersangka kasus Vina Cirebon selama 8 tahun silam. Aries mengaku tidak melihat tanda-tanda penyamaran dari Peggy saat berada di Cirebon. Demikian disampaikan Aries sebagaimana dikutip Tribun Video dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel pada Sabtu 22 Juni. Ketua RT yang menjabat 2 periode itu awalnya membenarkan bahwa Peggy Setiawan bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Meski bekerja di luar kota, Peggy disebutnya juga kerap pulang ke Cirebon. Terlebih saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, dia selalu di rumahnya. Namun demikian, Peggy jarang bergaul dengan pemuda di wilayah rumahnya. Lebih lanjut, Aries mengatakan bahwa tidak ada gerak-gerik mencurigakan dari Peggy saat pulang ke Cirebon. Menurutnya, keberadaan Peggy selama 8 tahun silam juga tidak sulit dicari. Aries yang menjabat sebagai ketua RT sejak tahun 2015 itu mengaku tidak tahu saat Peggy dicari polisi pada tahun 2016 silam. Ia juga tidak mendapatkan pemberitahuan dari polisi bahwa warganya berstatus buronan. Ia juga tidak pernah mendengar Peggy dipanggil peron. Selama Peggy Setiawan berstatus DPO selama 8 tahun, Aries mengatakan tidak melihat ada pengintaian dari pihak kepolisian. Kepala Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon mengungkap fakta lain soal sosok Peggy Setiawan. Sebelumnya, Peggy Setiawan ditangkap polisi karena diduga menjadi dalang pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Wawan Setiawan, Kepala Desa Kepongpongan mengungkap bahwa Peggy Setiawan ternyata tidak memiliki catatan kriminal.
Wawan bisa memastikan, sebab dirinya selalu menangani permasalahan warganya. Jika ada warganya yang terlibat kriminal ringan atau semacam kenakalan, Wawan turun langsung. Ia ingin kasus kriminal yang tidak besar, tidak perlu sampai ditangani pihak kepolisian. Wawan hanya membiarkan polisi turun jika pelaku melakukan kesalahannya berulang kali. Si A nyolong ayam, kami buat pernyataan kekeluargaan, kami simpan datanya dalam catatan. Kalau sampai 3 kali kami angkat tangan. Silakan diurus sendiri, kata Wawan saat diwawancara anggota DPR RI terpilih yang juga YouTuber, Deddy Mulyadi, di channel YouTube Kang Deddy Channel, tayang Sabtu, 22 Juni 2024. Wawan pun memastikan, Pegi yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini, tidak pernah memiliki kenakalan ataupun catatan kriminal. Jadi Pegi itu tidak ada catatan, kata Wawan. Selama 8 tahun terakhir pun, Wawan mengaku tidak ada pengumuman soal Pegi yang menjadi buronan kasus Vina Cirebon. Ia memastikan, tidak ada aparat yang menyambanginya untuk menanyakan soal Pegi. Selama 8 tahun ini tidak ada pencarian, tidak ada, jelasnya. Kepolisian Republik Indonesia, Polri, mengakui anggotanya kurang teliti saat mengusut kasus Vina Cirebon. Menurut Polri, anggotanya yang kurang teliti itu bukan Ibtu Rudiana. Berdasarkan pemeriksaan Propam dan Irwasum Polri, Ibtu Rudiana sudah sesuai prosedur saat menangani kasus kematian putranya. Meski begitu, Sendi mengakui adanya kurang ketelitian dari anggota yang mengusut kasus Vina Cirebon. Sandi menuturkan, pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas, laka lantas. Sandi mengatakan, tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki ini sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, ada 3 anggota polisi yang mengevakuasi Vina dan Eki pada malam kejadian. Ketiganya merupakan anggota polisi dari Polsek Talun, mereka adalah Supardi, Suja, Muhyiddin. Mereka merupakan anggota yang sedang piket dan patroli pada malam kejadian. Pada kesaksiannya di persidangan, mereka mengaku mendapat laporan dari warga ada kecelakaan di flyover Talun. Baru setelah beberapa hari, mereka mengetahui kalau ternyata Vina dan Eki korban pembunuhan. Tidak diketahui siapa saja anggota kepolisian yang sudah disanksi itu. Kasus Vina Cirebon pertama kali terbongkar ternyata setelah adu domba yang dilakukan penyidik. 1 dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon ada yang mengaku. Akibatnya setelah diadu domba oleh penyidik tersebut, Sudirman jadi bulan-bulanan teman-temannya. Sudirmanlah orang yang pertama kali mengaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman dikenal memiliki keterbelakangan mental. Hal itu diketahui dari mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal. Ia menyebut Sudirman dan Jaya adalah terpidana yang pertama kali mengaku. Saka Tatal menuturkan saat itu mereka diperiksa secara terpisah dengan Sudirman dan Jaya. Saka Tatal diperiksa bersama dengan Eko Hadi Saputra, Eka Sandi dan Supriyanto. Kepada Saka Tatal, CS penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Namun, Saka dan teman-temannya tak mendengar secara langsung pengakuan dari Jaya dan Sudirman tersebut. Selama penyelidikan pemeriksaan agar mengaku, Saka Tatal kerap menangis namun tak ada yang peduli. Hingga akhirnya Saka Tatal sudah tak tahan dengan penyiksaan yang dialaminya. Saka pun terpaksa mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan.
Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung. Ia memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vina Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudy memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudy menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal pada teman-teman sekalian bahwa Keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akhirnya membongkar kebohongan Pak RT Pasren. Akibat kesaksian dari RT Pasren tersebut, terpidana kasus Vina sempat dipojokkan di persidangan. Pasalnya Pak RT Pasren mengurai kesaksian mengejutkan di persidangan, yakni membantah alibi para terdakwa kasus Vina Cirebon soal menginap di rumah Pak RT di malam pembunuhan. Pak RT Pasren juga menyebut dirinya sempat ditekan keluarga terpidana agar mengurai kebohongan. Untuk diketahui, dalam amar putusan sidang 8 tahun lalu, Abdul Pasren alias Pasren sempat mengaku jika para terpidana kasus Vina ini tak menginap di rumahnya pada malam kejadian, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Malahan Pasren mengaku didatangi keluarga para terpidana kasus Vina Cirebon. Pada Abdul Pasren, keluarga terpidana katanya meminta agar dirinya, Pasren, mengakui bahwa para terpidana menginap di rumahnya pada malam kejadian kasus Vina Cirebon. Pasren justru mengaku dibujuk keluarga terpidana kasus Vina yakni keluarga Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan pengacara. Abdul Pasren mengaku diminta untuk membebaskan Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Atas pengakuan Pak RT Pasren di persidangan, keluarga para terpidana murka. Tak terima, salah satu keluarga terpidana yakni kakak Supriyanto pun mengurai kesaksian mengejutkan. Dalam vlog di kanal Deddy Mulyadi, kakak Supriyanto mengakui ia dan keluarga terpidana kasus Vina lainnya memang sempat mendatangi Pak RT Pasren 8 tahun lalu. Namun kedatangannya itu bukan untuk menyuap atau menekan Pak RT Pasren. Ada, Bapak Abdul Pasren, kami ditemui di teras, ngomong sama Pak RT, Pak, punten, kami dari keluarga. Mohon sama Bapak jujur aja, bahwa anak ini benar tidur di sini. Karena keterangan dari anak ini tidurnya di sini, di rumah Pak RT. Kami keluarga memohon sambil nangis, akui kakak Supriyanto dikutip tribunnews.bogor.com, Minggu, tanggal 23 Juni tahun 2024. Niat minta bantuan, keluarga para terpidana kasus Vina malah mendengar respon mengejutkan dari Pak RT Pasren. Diakui kakak Supriyanto, kala itu Pak RT Pasren langsung menolak mentah-mentah permintaan keluarga terpidana untuk jujur. Diyakini kakak Supriyanto, pihaknya dan terpidana lainnya tidak pernah menawarkan uang atau mengancam Pak RT Pasren. Tapi Pak Pasren yang ngomong, jawab, tidak bisa, itu urusannya polisi, jangan ikut-ikut. Gitu ngomongnya, terus kita enggak maksa, kita udah ya udah berarti Pak Pasren enggak mau belain bocah, terpidana, ungkap kakak Supriyanto. Ibu enggak nawarin duit, tanya Deddy Mulyadi. Enggak, demi Allah enggak, ujar kakak Supriyanto sambil menangis. Soalnya kalau ibu benar memaksa Pak Pasren ngimingin duit, itu perkara pidana.
Tapi kalau ibu tidak ngajak Pak Pasren bohong, tapi minta Pak Pasren ngomong yang sebenarnya, berarti Pak RT Pasren yang fitnah, kata Dedi Mulyadi. Tak cuma kakak Supriyanto, keluarga Jaya juga mengurai hal yang sama. Ia turut membongkar kebohongan Pak RT yang mengurai pengakuan tak benar ke polisi. Keluarga Jaya mengaku dituding oleh Pak RT Pasren, dirinya telah mengancam anak Pak RT Pasren, Kahfi, soal kasus Vina. Saya dituduh sama Bapak Madana, kakaknya Jaya, papasan sama anaknya Pasren. Ngomongnya saya suruh ngebujuk yang enggak-enggak. Padahal saya sama sekali belum pernah ketemu dia. Kalau ketemu enggak pernah sapa. Saya sama Bapak Asmadi dituduh bawa amplop. Karena saya enggak merasa, saya tolak lagi, ungkap keluarga Jaya. Kan di putusan pengadilan, berarti yang berbohong di pengadilan siapa? Tanya Dedi Mulyadi. Ya Pak Pasren, saya enggak merasa sama sekali, kasih suap ke Pasren, pungkas keluarga Jaya. Atas pengakuan keluarga terpidana tersebut, diduga Pak RT Pasren telah mengurai dua kebohongan. Pertama, Pak RT Pasren menyebut keluarga terpidana kasus Vina memintanya berbohong. Kedua, Pak RT Pasren menuding keluarga terpidana ingin menyuapnya. Gusar dengan dua kebohongan Pak RT Pasren, keluarga terpidana pun mengatur strategi jitu ke depannya. Keluarga terpidana mengaku siap melaporkan Pak RT Pasren ke polisi. Kan ibu sudah difitnah Pak Pasren dalam berita acaranya? Ibu siap untuk lapor ke Mabes Polri? Tanya Dedi Mulyadi. Siap, jawab kakak Supriyanto. Percaya diri enggak? Siap dikonfrontir? Tanya Dedi Mulyadi. Percaya, karena saya jujur, pungkas kakak Supriyanto. Kita tunggu Pak Oto. Lapor Mabes Polri saja, ujar Kang Dedi. Ibu kalau nanti bersaksi misalnya Pak RT Pasren dilaporin ke Mabes Polri, semuanya siap diperiksa, dengan alat pendeteksi kebohongan, tanya Kang Dedi lagi. Siap, insya Allah siap, kata kakak Supriyanto. Tangisan ibu dari terpidana kasus Vina tak membuat Pak RT Pasren mengubah kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Meski sejumlah saksi yang mencabut BAP kesaksiannya berbeda dengan Pasren, dia tetap kekeh mengklaim dirinya tidak berbohong dalam kesaksiannya. Paman Saka Tatal, Sadikun menyebut kesaksian ketua RT yang menjabat saat itulah yang membuat warganya ditangkap oleh polisi akibat kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menurutnya, Pak RT tak memberikan keterangan apapun untuk membela warganya yang kini sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Dia enggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh, ujar Sadikun kesal saat berbincang dengan Dedi Mulyadi di channel YouTube Dedi Mulyadi. Belakangan pengakuan Abdul Pasren pun akhirnya terkuak. Hal itu tertuang dalam isi putusan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dan Eko. Dalam putusan tersebut, Abdul Pasren justru mengaku dibujuk para keluarga terpidana kasus Vina Cirebon. Di sana tertulis, Abdul Pasren mengaku didatangi keluarga Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan pengacara. Mereka meminta agar Abdul Pasren membantu membebaskan Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Tapi saksi Abdul Pasren tidak mau, tulis dalam isi putusan. Bahkan, akibat penolakan itu, tetangganya yang merupakan ayah dan ibu dari Hadi, Hasanah dan Umainah sampai menangis di pangkuan sang ketua RT Abdul Pasren. Ibu dari Hadi menangis di pangkuan saksi Abdul Pasren sambil meminta bantuan saksi supaya anaknya tidak terjerat hukum, tulisnya. Abdul Pasren juga menyatakan kuasa hukum Eko Ramadhani datang meminta Pak RT mengarang cerita demi meringankan hukuman Eko, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara secara langsung soal kasus Vina Cirebon. Dia juga menegaskan secara khusus soal penangkapan tersangka Peggy Setiawan yang menjadi sorotan masyarakat. Seperti diketahui, penangkapan Peggy digugat pra-peradilan, dan sidangnya digelar besok di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Di sisi lain, berkas perkara penyidikan Peggy sudah dilimpahkan Polda Jawa Barat kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis, 20 Juni 2024. Soal Peggy, Listio mewanti-wanti yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus punya bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari scientific crime investigation. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik, saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses,
maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, 22 Juni 2024. Bagi Listio, metode SC menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SC itu dengan bukti lain yang diatur dalam KUHP. Ketua RT di Desa Kepongpongan Aries Lesmana mengungkap keseharian Peggy Setiawan, salah satu tersangka kasus Vina Cirebon selama 8 tahun silam. Aries mengaku tidak melihat tanda-tanda penyamaran dari Peggy saat berada di Cirebon. Demikian disampaikan Aries sebagaimana dikutip Tribun Video dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel pada Sabtu 22 Juni. Ketua RT yang menjabat 2 periode itu awalnya membenarkan bahwa Peggy Setiawan bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Meski bekerja di luar kota, Peggy disebutnya juga kerap pulang ke Cirebon. Terlebih saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, dia selalu di rumahnya. Namun demikian, Peggy jarang bergaul dengan pemuda di wilayah rumahnya. Lebih lanjut, Aries mengatakan bahwa tidak ada gerak-gerik mencurigakan dari Peggy saat pulang ke Cirebon. Menurutnya, keberadaan Peggy selama 8 tahun silam juga tidak sulit dicari. Aries yang menjabat sebagai ketua RT sejak tahun 2015 itu mengaku tidak tahu saat Peggy dicari polisi pada tahun 2016 silam. Ia juga tidak mendapatkan pemberitahuan dari polisi bahwa warganya berstatus buronan. Ia juga tidak pernah mendengar Peggy dipanggil peron. Selama Peggy Setiawan berstatus DPO selama 8 tahun, Aries mengatakan tidak melihat ada pengintaian dari pihak kepolisian. Kepala Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon mengungkap fakta lain soal sosok Peggy Setiawan. Sebelumnya, Peggy Setiawan ditangkap polisi karena diduga menjadi dalang pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Wawan Setiawan, Kepala Desa Kepongpongan mengungkap bahwa Peggy Setiawan ternyata tidak memiliki catatan kriminal. Wawan bisa memastikan, sebab dirinya selalu menangani permasalahan warganya. Jika ada warganya yang terlibat kriminal ringan atau semacam kenakalan, Wawan turun langsung. Ia ingin kasus kriminal yang tidak besar, tidak perlu sampai ditangani pihak kepolisian. Wawan hanya membiarkan polisi turun jika pelaku melakukan kesalahannya berulang kali. Si A nyolong ayam kami buat pernyataan kekeluargaan, kami simpan datanya dalam catatan. Kalau sampai 3 kali kami angkat tangan. Silakan diurus sendiri, kata Wawan saat diwawancara anggota DPR RI terpilih yang juga YouTuber, Deddy Mulyadi, di channel YouTube Kang Deddy Channel, tayang Sabtu, 22 Juni 2024. Wawan pun memastikan, Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini, tidak pernah memiliki kenakalan ataupun catatan kriminal. Jadi Peggy itu tidak ada catatan, kata Wawan. Selama 8 tahun terakhir pun, Wawan mengaku tidak ada pengumuman soal Peggy yang menjadi buronan kasus Vina Cirebon. Ia memastikan, tidak ada aparat yang menyambanginya untuk menanyakan soal Peggy. Selama 8 tahun ini tidak ada pencarian, tidak ada, jelasnya. Kepolisian Republik Indonesia, Polri, mengakui anggotanya kurang teliti saat mengusut kasus Vina Cirebon. Menurut Polri, anggotanya yang kurang teliti itu bukan Ibtu Rudiana. Berdasarkan pemeriksaan Propam dan Irwasum Polri, Ibtu Rudiana sudah sesuai prosedur saat menangani kasus kematian putranya. Meski begitu, Sendi mengakui adanya kurang ketelitian dari anggota yang mengusut kasus Vina Cirebon. Sandi menuturkan, pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas, laka lantas. Sandi mengatakan, tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki ini sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, ada 3 anggota polisi yang mengevakuasi Vina dan Eki pada malam kejadian.
Ketiganya merupakan anggota polisi dari Polsek Talun, mereka adalah Supardi, Suja, Muhyiddin. Mereka merupakan anggota yang sedang piket dan patroli pada malam kejadian. Pada kesaksiannya di persidangan, mereka mengaku mendapat laporan dari warga ada kecelakaan di flyover Talun. Baru setelah beberapa hari, mereka mengetahui kalau ternyata Vina dan Eki korban pembunuhan. Tidak diketahui siapa saja anggota kepolisian yang sudah disanksi itu. Kasus Vina Cirebon pertama kali terbongkar ternyata setelah adu domba yang dilakukan penyidik. 1 dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon ada yang mengaku. Akibatnya setelah diadu domba oleh penyidik tersebut, Sudirman jadi bulan-bulanan teman-temannya. Sudirmanlah orang yang pertama kali mengaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman dikenal memiliki keterbelakangan mental. Hal itu diketahui dari mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal. Ia menyebut Sudirman dan Jaya adalah terpidana yang pertama kali mengaku. Saka Tatal menuturkan saat itu mereka diperiksa secara terpisah dengan Sudirman dan Jaya. Saka Tatal diperiksa bersama dengan Eko Hadi Saputra, Eka Sandi, dan Supriyanto. Kepada Saka Tatal, CS penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Namun, Saka dan teman-temannya tak mendengar secara langsung pengakuan dari Jaya dan Sudirman tersebut. Selama penyelidikan pemeriksaan agar mengaku, Saka Tatal kerap menangis namun tak ada yang peduli. Hingga akhirnya Saka Tatal sudah tak tahan dengan penyiksaan yang dialaminya. Saka pun terpaksa mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung. Ia memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vina Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudi memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudi menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal pada teman-teman sekalian bahwa keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akhirnya membongkar kebohongan Pak RT Pasren. Akibat kesaksian dari RT Pasren tersebut, terpidana kasus Vina sempat dipojokkan di persidangan. Pasalnya Pak RT Pasren mengurai kesaksian mengejutkan di persidangan, yakni membantah alibi para terdakwa kasus Vina Cirebon soal menginap di rumah Pak RT di malam pembunuhan. Pak RT Pasren juga menyebut dirinya sempat ditekan keluarga terpidana agar mengurai kebohongan. Untuk diketahui, dalam amar putusan sidang 8 tahun lalu,
Abdul Pasren alias Pasren sempat mengaku jika para terpidana kasus Vina ini tak menginap di rumahnya pada malam kejadian, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Malahan Pasren mengaku didatangi keluarga para terpidana kasus Vina Cirebon. Pada Abdul Pasren, keluarga terpidana katanya meminta agar dirinya, Pasren, mengakui bahwa para terpidana menginap di rumahnya pada malam kejadian kasus Vina Cirebon. Pasren justru mengaku dibujuk keluarga terpidana kasus Vina yakni keluarga Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan pengacara. Abdul Pasren mengaku diminta untuk membebaskan Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Atas pengakuan Pak RT Pasren di persidangan, keluarga para terpidana murka. Tak terima, salah satu keluarga terpidana yakni kakak Supriyanto pun mengurai kesaksian mengejutkan. Dalam vlog di kanal Deddy Mulyadi, kakak Supriyanto mengakui ia dan keluarga terpidana kasus Vina lainnya memang sempat mendatangi Pak RT Pasren 8 tahun lalu. Namun kedatangannya itu bukan untuk menyuap atau menekan Pak RT Pasren. Ada, Bapak Abdul Pasren, kami ditemui, di teras, ngomong sama Pak RT, Pak, punten, kami dari keluarga, mohon sama Bapak jujur aja, bahwa anak ini benar tidur di sini. Karena keterangan dari anak ini tidurnya di sini, di rumah Pak RT. Kami keluarga memohon sambil nangis, akui kakak Supriyanto dikutip tribunnews.bogor.com, Minggu, tanggal 23 Juni tahun 2024. Niat minta bantuan, keluarga para terpidana kasus Vina malah mendengar respon mengejutkan dari Pak RT Pasren. Diakui kakak Supriyanto, kala itu Pak RT Pasren langsung menolak mentah-mentah permintaan keluarga terpidana untuk jujur. Diyakini kakak Supriyanto, pihaknya dan terpidana lainnya tidak pernah menawarkan uang atau mengancam Pak RT Pasren. Tapi Pak Pasrennya ngomong, jawab, tidak bisa, itu urusannya polisi, jangan ikut-ikut. Gitu ngomongnya, terus kita enggak maksa, kita udah ya udah, berarti Pak Pasren enggak mau belain bocah, terpidana, ungkap kakak Supriyanto. Ibu enggak nawarin duit, tanya Deddy Mulyadi. Enggak, demi Allah enggak, ujar kakak Supriyanto sambil menangis. Soalnya kalau ibu benar memaksa Pak Pasren ngimingin duit, itu perkara pidana. Tapi kalau ibu tidak ngajak Pak Pasren bohong, tapi minta Pak Pasren ngomong yang sebenarnya, berarti Pak RT Pasren yang fitnah, kata Deddy Mulyadi. Tak cuma kakak Supriyanto, keluarga Jaya juga mengurai hal yang sama. Ia turut membongkar kebohongan Pak RT yang mengurai pengakuan tak benar ke polisi. Keluarga Jaya mengaku dituding oleh Pak RT Pasren, dirinya telah mengancam anak Pak RT Pasren, Kahfi soal kasus Vina. Saya dituduh sama Bapak Madana kakaknya Jaya papasan sama anaknya Pasren, ngomongnya saya suruh ngebujuk yang enggak-enggak. Padahal saya sama sekali belum pernah ketemu dia. Kalau ketemu enggak pernah sapa. Saya sama Bapak Asmadi dituduh bawa amplop. Karena saya enggak merasa, saya tolak lagi, ungkap keluarga Jaya. Kan di putusan pengadilan, berarti yang berbohong di pengadilan siapa? Tanya Deddy Mulyadi. Ya Pak Pasren, saya enggak merasa sama sekali, kasih suap ke Pasren, pungkas keluarga Jaya. Atas pengakuan keluarga terpidana tersebut, diduga Pak RT Pasren telah mengurai dua kebohongan. Pertama, Pak RT Pasren menyebut keluarga terpidana kasus Vina memintanya berbohong. Kedua, Pak RT Pasren menuding keluarga terpidana ingin menyuapnya. Gusar dengan dua kebohongan Pak RT Pasren, keluarga terpidana pun mengatur strategi jitu ke depannya. Keluarga terpidana mengaku siap melaporkan Pak RT Pasren ke polisi. Kan ibu sudah difitnah Pak Pasren dalam berita acaranya, ibu siap untuk lapor ke Mabes Polri, tanya Deddy Mulyadi. Siap, jawab kakak Supriyanto. Percaya diri enggak, siap dikonfrontir, tanya Deddy Mulyadi. Percaya, karena saya jujur, pungkas kakak Supriyanto. Kita tunggu Pak Oto, lapor Mabes Polri saja, ujar Kang Deddy. Ibu kalau nanti bersaksi misalnya Pak RT Pasren dilaporin ke Mabes Polri, semuanya siap diperiksa, dengan alat pendeteksi kebohongan, tanya Kang Deddy lagi. Siap insya Allah siap, kata kakak Supriyanto. Tangisan ibu dari terpidana kasus Vina tak membuat Pak RT Pasren mengubah kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Meski sejumlah saksi yang mencabut BAP kesaksiannya berbeda dengan Pasren, dia tetap kekeh mengklaim dirinya tidak berbohong dalam kesaksiannya. Paman Saka Tatal,
Sadikun menyebut kesaksian ketua RT yang menjabat saat itulah yang membuat warganya ditangkap oleh polisi akibat kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menurutnya, Pak RT tak memberikan keterangan apapun untuk membela warganya yang kini sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Dia nggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh, ujar Sadikun kesal saat berbincang dengan Deddy Mulyadi di channel YouTube Deddy Mulyadi. Belakangan pengakuan Abdul Pasren pun akhirnya terkuak. Hal itu tertuang dalam isi putusan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dan Eko. Dalam putusan tersebut, Abdul Pasren justru mengaku dibujuk para keluarga terpidana kasus Vina Cirebon. Di sana tertulis, Abdul Pasren mengaku didatangi keluarga Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan pengacara. Mereka meminta agar Abdul Pasren membantu membebaskan Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Tapi saksi Abdul Pasren tidak mau, tulis dalam isi putusan. Bahkan, akibat penolakan itu, tetangganya yang merupakan ayah dan ibu dari Hadi, Hasanah dan Umainah sampai menangis di pangkuan sang ketua RT Abdul Pasren. Ibu dari Hadi menangis di pangkuan saksi Abdul Pasren sambil meminta bantuan saksi supaya anaknya tidak terjerat hukum, tulisnya. Abdul Pasren juga menyatakan kuasa hukum Eko Ramadhani datang meminta Pak RT mengarang cerita demi meringankan hukuman Eko, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara secara langsung soal kasus Vina Cirebon. Dia juga menegaskan secara khusus soal penangkapan tersangka Peggy Setiawan yang menjadi sorotan masyarakat. Seperti diketahui, penangkapan Peggy digugat pra-peradilan, dan sidangnya digelar besok di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Di sisi lain, berkas perkara penyidikan Peggy sudah dilimpahkan Polda Jawa Barat kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis, 20 Juni 2024. Soal Peggy, Listio mewanti-wanti yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus punya bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari scientific crime investigation. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, 22 Juni 2024. Bagi Listio, metode SC menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SC itu dengan bukti lain yang diatur dalam KUHP. Ketua RT di Desa Kepongpongan Aries Lesmana mengungkap keseharian Peggy Setiawan, salah satu tersangka kasus Vina Cirebon selama 8 tahun silam. Aries mengaku tidak melihat tanda-tanda penyamaran dari Peggy saat berada di Cirebon. Demikian disampaikan Aries sebagaimana dikutip Tribun Video dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel pada Sabtu 22 Juni. Ketua RT yang menjabat 2 periode itu awalnya membenarkan bahwa Peggy Setiawan bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Meski bekerja di luar kota, Peggy disebutnya juga kerap pulang ke Cirebon. Terlebih saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, dia selalu di rumahnya. Namun demikian, Peggy jarang bergaul dengan pemuda di wilayah rumahnya. Lebih lanjut, Aries mengatakan bahwa tidak ada gerak-gerik mencurigakan dari Peggy saat pulang ke Cirebon. Menurutnya, keberadaan Peggy selama 8 tahun silam juga tidak sulit dicari. Aries yang menjabat sebagai ketua RT sejak tahun 2015 itu mengaku tidak tahu saat Peggy dicari polisi pada tahun 2016 silam. Ia juga tidak mendapatkan pemberitahuan dari polisi bahwa warganya berstatus buronan. Ia juga tidak pernah mendengar Peggy dipanggil peron. Selama Peggy Setiawan berstatus DPO selama 8 tahun, Aries mengatakan tidak melihat ada pengintaian dari pihak kepolisian. Kepala Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon mengungkap fakta lain soal sosok Peggy Setiawan. Sebelumnya, Peggy Setiawan ditangkap polisi karena diduga menjadi dalang pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Wawan Setiawan, Kepala Desa Kepongpongan mengungkap bahwa Peggy Setiawan ternyata tidak memiliki catatan kriminal.
Wawan bisa memastikan, sebab dirinya selalu menangani permasalahan warganya. Jika ada warganya yang terlibat kriminal ringan atau semacam kenakalan, Wawan turun langsung. Ia ingin kasus kriminal yang tidak besar, tidak perlu sampai ditangani pihak kepolisian. Wawan hanya membiarkan polisi turun jika pelaku melakukan kesalahannya berulang kali. Si A nyolong ayam, kami buat pernyataan kekeluargaan, kami simpan datanya dalam catatan. Kalau sampai 3 kali kami angkat tangan. Silakan diurus sendiri, kata Wawan saat diwawancara anggota DPR RI terpilih yang juga YouTuber, Deddy Mulyadi, di channel YouTube Kang Deddy Channel, tayang Sabtu, 22 Juni 2024. Wawan pun memastikan, Pegi yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini, tidak pernah memiliki kenakalan ataupun catatan kriminal. Jadi Pegi itu tidak ada catatan, kata Wawan. Selama 8 tahun terakhir pun, Wawan mengaku tidak ada pengumuman soal Pegi yang menjadi buronan kasus Vina Cirebon. Ia memastikan, tidak ada aparat yang menyambanginya untuk menanyakan soal Pegi. Selama 8 tahun ini tidak ada pencarian, tidak ada, jelasnya. Kepolisian Republik Indonesia, Polri, mengakui anggotanya kurang teliti saat mengusut kasus Vina Cirebon. Menurut Polri, anggotanya yang kurang teliti itu bukan Ibtu Rudiana. Berdasarkan pemeriksaan Propam dan Irwasum Polri, Ibtu Rudiana sudah sesuai prosedur saat menangani kasus kematian putranya. Meski begitu, Sendi mengakui adanya kurang ketelitian dari anggota yang mengusut kasus Vina Cirebon. Sandi menuturkan, pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas, laka lantas. Sandi mengatakan, tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki ini sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, ada 3 anggota polisi yang mengevakuasi Vina dan Eki pada malam kejadian. Ketiganya merupakan anggota polisi dari Polsek Talun, mereka adalah Supardi, Suja, Muhyiddin. Mereka merupakan anggota yang sedang piket dan patroli pada malam kejadian. Pada kesaksiannya di persidangan, mereka mengaku mendapat laporan dari warga ada kecelakaan di flyover Talun. Baru setelah beberapa hari, mereka mengetahui kalau ternyata Vina dan Eki korban pembunuhan. Tidak diketahui siapa saja anggota kepolisian yang sudah disanksi itu. Kasus Vina Cirebon pertama kali terbongkar ternyata setelah adu domba yang dilakukan penyidik. 1 dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon ada yang mengaku. Akibatnya setelah diadu domba oleh penyidik tersebut, Sudirman jadi bulan-bulanan teman-temannya. Sudirmanlah orang yang pertama kali mengaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman dikenal memiliki keterbelakangan mental. Hal itu diketahui dari mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal. Ia menyebut Sudirman dan Jaya adalah terpidana yang pertama kali mengaku. Saka Tatal menuturkan saat itu mereka diperiksa secara terpisah dengan Sudirman dan Jaya. Saka Tatal diperiksa bersama dengan Eko Hadi Saputra, Eka Sandi dan Supriyanto. Kepada Saka Tatal, CS penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Namun, Saka dan teman-temannya tak mendengar secara langsung pengakuan dari Jaya dan Sudirman tersebut. Selama penyelidikan pemeriksaan agar mengaku, Saka Tatal kerap menangis namun tak ada yang peduli. Hingga akhirnya Saka Tatal sudah tak tahan dengan penyiksaan yang dialaminya. Saka pun terpaksa mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan.
Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung. Ia memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vina Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudy memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudy menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal pada teman-teman sekalian bahwa keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akhirnya membongkar kebohongan Pak RT Pasren. Akibat kesaksian dari RT Pasren tersebut, terpidana kasus Vina sempat dipojokkan di persidangan. Pasalnya Pak RT Pasren mengurai kesaksian mengejutkan di persidangan, yakni membantah alibi para terdakwa kasus Vina Cirebon soal menginap di rumah Pak RT di malam pembunuhan. Pak RT Pasren juga menyebut dirinya sempat ditekan keluarga terpidana agar mengurai kebohongan. Untuk diketahui, dalam amar putusan sidang 8 tahun lalu, Abdul Pasren alias Pasren sempat mengaku jika para terpidana kasus Vina ini tak menginap di rumahnya pada malam kejadian, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Malahan Pasren mengaku didatangi keluarga para terpidana kasus Vina Cirebon. Pada Abdul Pasren, keluarga terpidana katanya meminta agar dirinya, Pasren, mengakui bahwa para terpidana menginap di rumahnya pada malam kejadian kasus Vina Cirebon. Pasren justru mengaku dibujuk keluarga terpidana kasus Vina yakni keluarga Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan pengacara. Abdul Pasren mengaku diminta untuk membebaskan Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Atas pengakuan Pak RT Pasren di persidangan, keluarga para terpidana murka. Tak terima, salah satu keluarga terpidana yakni kakak Supriyanto pun mengurai kesaksian mengejutkan. Dalam vlog di kanal Deddy Mulyadi, kakak Supriyanto mengakui ia dan keluarga terpidana kasus Vina lainnya memang sempat mendatangi Pak RT Pasren 8 tahun lalu. Namun kedatangannya itu bukan untuk menyuap atau menekan Pak RT Pasren. Ada, Bapak Abdul Pasren, kami ditemui di teras, ngomong sama Pak RT, Pak, punten, kami dari keluarga, mohon sama Bapak jujur aja, bahwa anak ini benar tidur di sini. Karena keterangan dari anak ini tidurnya di sini, di rumah Pak RT. Kami keluarga memohon sambil nangis, akui kakak Supriyanto dikutip tribunnews.bogor.com, Minggu, tanggal 23 Juni tahun 2024. Niat minta bantuan. Keluarga para terpidana kasus Vina malah mendengar respon mengejutkan dari Pak RT Pasren. Diakui kakak Supriyanto, kala itu Pak RT Pasren langsung menolak mentah-mentah permintaan keluarga terpidana untuk jujur. Diyakini kakak Supriyanto, pihaknya dan terpidana lainnya tidak pernah menawarkan uang atau mengancam Pak RT Pasren. Tapi Pak Pasrennya ngomong, jawab, tidak bisa, itu urusannya polisi, jangan ikut-ikut. Gitu ngomongnya. Terus kita enggak maksa, kita udah ya udah, berarti Pak Pasren enggak mau belain bocah terpidana, ungkap kakak Supriyanto. Ibu enggak nawarin duit, tanya Deddy Mulyadi. Enggak, demi Allah enggak, ujar kakak Supriyanto sambil menangis. Soalnya kalau ibu benar memaksa Pak Pasren ngimingin duit, itu perkara pidana.
Tapi kalau ibu tidak ngajak Pak Pasren bohong, tapi minta Pak Pasren ngomong yang sebenarnya, berarti Pak RT Pasren yang fitnah, kata Dedi Mulyadi. Tak cuma kakak Supriyanto, keluarga Jaya juga mengurai hal yang sama. Ia turut membongkar kebohongan Pak RT yang mengurai pengakuan tak benar ke polisi. Keluarga Jaya mengaku dituding oleh Pak RT Pasren, dirinya telah mengancam anak Pak RT Pasren, Kahfi, soal kasus Vina. Saya dituduh sama Bapak Madana, kakaknya Jaya, papasan sama anaknya Pasren, ngomongnya saya suruh ngebujuk yang enggak-enggak. Padahal saya sama sekali belum pernah ketemu dia. Kalau ketemu enggak pernah sapa. Saya sama Bapak Asmadi dituduh bawa amplop. Karena saya enggak merasa, saya tolak lagi, ungkap keluarga Jaya. Kan di putusan pengadilan, berarti yang berbohong di pengadilan siapa? Tanya Dedi Mulyadi. Ya Pak Pasren, saya enggak merasa sama sekali, kasih suap ke Pasren, pungkas keluarga Jaya. Atas pengakuan keluarga terpidana tersebut, diduga Pak RT Pasren telah mengurai dua kebohongan. Pertama, Pak RT Pasren menyebut keluarga terpidana kasus Vina memintanya berbohong. Kedua, Pak RT Pasren menuding keluarga terpidana ingin menyuapnya. Gusar dengan dua kebohongan Pak RT Pasren, keluarga terpidana pun mengatur strategi jitu ke depannya. Keluarga terpidana mengaku siap melaporkan Pak RT Pasren ke polisi. Kan ibu sudah difitnah Pak Pasren dalam berita acaranya? Ibu siap untuk lapor ke Mabes Polri? Tanya Dedi Mulyadi. Siap, jawab kakak Supriyanto. Percaya diri enggak? Siap dikonfrontir? Tanya Dedi Mulyadi. Percaya, karena saya jujur, pungkas kakak Supriyanto. Kita tunggu Pak Oto. Lapor Mabes Polri saja, ujar Kang Dedi. Ibu kalau nanti bersaksi misalnya Pak RT Pasren dilaporin ke Mabes Polri, semuanya siap diperiksa, dengan alat pendeteksi kebohongan, tanya Kang Dedi lagi. Siap, insya Allah siap, kata kakak Supriyanto. Tangisan ibu dari terpidana kasus Vina tak membuat Pak RT Pasren mengubah kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Meski sejumlah saksi yang mencabut BAP kesaksiannya berbeda dengan Pasren, dia tetap kekeh mengklaim dirinya tidak berbohong dalam kesaksiannya. Paman Saka Tatal, Sadikun menyebut kesaksian ketua RT yang menjabat saat itulah yang membuat warganya ditangkap oleh polisi akibat kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menurutnya, Pak RT tak memberikan keterangan apapun untuk membela warganya yang kini sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Dia nggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh, ujar Sadikun kesal saat berbincang dengan Dedi Mulyadi di channel YouTube Dedi Mulyadi. Belakangan pengakuan Abdul Pasren pun akhirnya terkuak. Hal itu tertuang dalam isi putusan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dan Eko. Dalam putusan tersebut, Abdul Pasren justru mengaku dibujuk para keluarga terpidana kasus Vina Cirebon. Di sana tertulis, Abdul Pasren mengaku didatangi keluarga Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan pengacara. Mereka meminta agar Abdul Pasren membantu membebaskan Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Tapi saksi Abdul Pasren tidak mau, tulis dalam isi putusan. Bahkan, akibat penolakan itu, tetangganya yang merupakan ayah dan ibu dari Hadi, Hasanah dan Umainah sampai menangis di pangkuan sang ketua RT Abdul Pasren. Ibu dari Hadi menangis di pangkuan saksi Abdul Pasren sambil meminta bantuan saksi supaya anaknya tidak terjerat hukum, tulisnya. Abdul Pasren juga menyatakan kuasa hukum Eko Ramadhani datang meminta Pak RT mengarang cerita demi meringankan hukuman Eko, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara secara langsung soal kasus Vina Cirebon. Dia juga menegaskan secara khusus soal penangkapan tersangka Peggy Setiawan yang menjadi sorotan masyarakat. Seperti diketahui, penangkapan Peggy digugat pra-peradilan, dan sidangnya digelar besok di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Di sisi lain, berkas perkara penyidikan Peggy sudah dilimpahkan Polda Jawa Barat kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis, 20 Juni 2024. Soal Peggy, Listio mewanti-wanti yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus punya bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari scientific crime investigation. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik, saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses,
maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, 22 Juni 2024. Bagi Listio, metode SC menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SC itu dengan bukti lain yang diatur dalam KUHP. Ketua RT di Desa Kepongpongan Aries Lesmana mengungkap keseharian Peggy Setiawan, salah satu tersangka kasus Vina Cirebon selama 8 tahun silam. Aries mengaku tidak melihat tanda-tanda penyamaran dari Peggy saat berada di Cirebon. Demikian disampaikan Aries sebagaimana dikutip Tribun Video dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel pada Sabtu 22 Juni. Ketua RT yang menjabat 2 periode itu awalnya membenarkan bahwa Peggy Setiawan bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Meski bekerja di luar kota, Peggy disebutnya juga kerap pulang ke Cirebon. Terlebih saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, dia selalu di rumahnya. Namun demikian, Peggy jarang bergaul dengan pemuda di wilayah rumahnya. Lebih lanjut, Aries mengatakan bahwa tidak ada gerak-gerik mencurigakan dari Peggy saat pulang ke Cirebon. Menurutnya, keberadaan Peggy selama 8 tahun silam juga tidak sulit dicari. Aries yang menjabat sebagai ketua RT sejak tahun 2015 itu mengaku tidak tahu saat Peggy dicari polisi pada tahun 2016 silam. Ia juga tidak mendapatkan pemberitahuan dari polisi bahwa warganya berstatus buronan. Ia juga tidak pernah mendengar Peggy dipanggil peron. Selama Peggy Setiawan berstatus DPO selama 8 tahun, Aries mengatakan tidak melihat ada pengintaian dari pihak kepolisian. Kepala Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon mengungkap fakta lain soal sosok Peggy Setiawan. Sebelumnya, Peggy Setiawan ditangkap polisi karena diduga menjadi dalang pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Wawan Setiawan, Kepala Desa Kepongpongan mengungkap bahwa Peggy Setiawan ternyata tidak memiliki catatan kriminal. Wawan bisa memastikan, sebab dirinya selalu menangani permasalahan warganya. Jika ada warganya yang terlibat kriminal ringan atau semacam kenakalan, Wawan turun langsung. Ia ingin kasus kriminal yang tidak besar, tidak perlu sampai ditangani pihak kepolisian. Wawan hanya membiarkan polisi turun jika pelaku melakukan kesalahannya berulang kali. Si A nyolong ayam kami buat pernyataan kekeluargaan, kami simpan datanya dalam catatan. Kalau sampai 3 kali kami angkat tangan. Silakan diurus sendiri, kata Wawan saat diwawancara anggota DPR RI terpilih yang juga YouTuber, Deddy Mulyadi, di channel YouTube Kang Deddy Channel, tayang Sabtu, 22 Juni 2024. Wawan pun memastikan, Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini, tidak pernah memiliki kenakalan ataupun catatan kriminal. Jadi Peggy itu tidak ada catatan, kata Wawan. Selama 8 tahun terakhir pun, Wawan mengaku tidak ada pengumuman soal Peggy yang menjadi buronan kasus Vina Cirebon. Ia memastikan, tidak ada aparat yang menyambanginya untuk menanyakan soal Peggy. Selama 8 tahun ini tidak ada pencarian, tidak ada, jelasnya. Kepolisian Republik Indonesia, Polri, mengakui anggotanya kurang teliti saat mengusut kasus Vina Cirebon. Menurut Polri, anggotanya yang kurang teliti itu bukan Ibtu Rudiana. Berdasarkan pemeriksaan Propam dan Irwasum Polri, Ibtu Rudiana sudah sesuai prosedur saat menangani kasus kematian putranya. Meski begitu, Sendi mengakui adanya kurang ketelitian dari anggota yang mengusut kasus Vina Cirebon. Sandi menuturkan, pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas, laka lantas. Sandi mengatakan, tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki ini sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, ada 3 anggota polisi yang mengevakuasi Vina dan Eki pada malam kejadian.
Ketiganya merupakan anggota polisi dari Polsek Talun, mereka adalah Supardi, Suja, Muhyiddin. Mereka merupakan anggota yang sedang piket dan patroli pada malam kejadian. Pada kesaksiannya di persidangan, mereka mengaku mendapat laporan dari warga ada kecelakaan di flyover Talun. Baru setelah beberapa hari, mereka mengetahui kalau ternyata Vina dan Eki korban pembunuhan. Tidak diketahui siapa saja anggota kepolisian yang sudah disanksi itu. Kasus Vina Cirebon pertama kali terbongkar ternyata setelah adu domba yang dilakukan penyidik. 1 dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon ada yang mengaku. Akibatnya setelah diadu domba oleh penyidik tersebut, Sudirman jadi bulan-bulanan teman-temannya. Sudirmanlah orang yang pertama kali mengaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman dikenal memiliki keterbelakangan mental. Hal itu diketahui dari mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal. Ia menyebut Sudirman dan Jaya adalah terpidana yang pertama kali mengaku. Saka Tatal menuturkan saat itu mereka diperiksa secara terpisah dengan Sudirman dan Jaya. Saka Tatal diperiksa bersama dengan Eko Hadi Saputra, Eka Sandi, dan Supriyanto. Kepada Saka Tatal, CS penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Namun, Saka dan teman-temannya tak mendengar secara langsung pengakuan dari Jaya dan Sudirman tersebut. Selama penyelidikan pemeriksaan agar mengaku, Saka Tatal kerap menangis namun tak ada yang peduli. Hingga akhirnya Saka Tatal sudah tak tahan dengan penyiksaan yang dialaminya. Saka pun terpaksa mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung. Ia memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vina Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudi memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudi menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal pada teman-teman sekalian bahwa keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akhirnya membongkar kebohongan Pak RT Pasren. Akibat kesaksian dari RT Pasren tersebut, terpidana kasus Vina sempat dipojokkan di persidangan. Pasalnya Pak RT Pasren mengurai kesaksian mengejutkan di persidangan, yakni membantah alibi para terdakwa kasus Vina Cirebon soal menginap di rumah Pak RT di malam pembunuhan. Pak RT Pasren juga menyebut dirinya sempat ditekan keluarga terpidana agar mengurai kebohongan. Untuk diketahui, dalam amar putusan sidang 8 tahun lalu,
Abdul Pasren alias Pasren sempat mengaku jika para terpidana kasus Vina ini tak menginap di rumahnya pada malam kejadian, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Malahan Pasren mengaku didatangi keluarga para terpidana kasus Vina Cirebon. Pada Abdul Pasren, keluarga terpidana katanya meminta agar dirinya, Pasren, mengakui bahwa para terpidana menginap di rumahnya pada malam kejadian kasus Vina Cirebon. Pasren justru mengaku dibujuk keluarga terpidana kasus Vina yakni keluarga Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan pengacara. Abdul Pasren mengaku diminta untuk membebaskan Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Atas pengakuan Pak RT Pasren di persidangan, keluarga para terpidana murka. Tak terima, salah satu keluarga terpidana yakni kakak Supriyanto pun mengurai kesaksian mengejutkan. Dalam vlog di kanal Deddy Mulyadi, kakak Supriyanto mengakui ia dan keluarga terpidana kasus Vina lainnya memang sempat mendatangi Pak RT Pasren 8 tahun lalu. Namun kedatangannya itu bukan untuk menyuap atau menekan Pak RT Pasren. Ada, Bapak Abdul Pasren, kami ditemui, di teras, ngomong sama Pak RT, Pak, punten, kami dari keluarga, mohon sama Bapak jujur aja, bahwa anak ini benar tidur di sini. Karena keterangan dari anak ini tidurnya di sini, di rumah Pak RT. Kami keluarga memohon sambil nangis, akui kakak Supriyanto dikutip tribunnews.bogor.com, Minggu, tanggal 23 Juni tahun 2024. Niat minta bantuan, keluarga para terpidana kasus Vina malah mendengar respon mengejutkan dari Pak RT Pasren. Diakui kakak Supriyanto, kala itu Pak RT Pasren langsung menolak mentah-mentah permintaan keluarga terpidana untuk jujur. Diyakini kakak Supriyanto, pihaknya dan terpidana lainnya tidak pernah menawarkan uang atau mengancam Pak RT Pasren. Tapi Pak Pasrennya ngomong, jawab, tidak bisa, itu urusannya polisi, jangan ikut-ikut. Gitu ngomongnya, terus kita enggak maksa, kita udah ya udah berarti Pak Pasren enggak mau belain bocah, terpidana, ungkap kakak Supriyanto. Ibu enggak nawarin duit, tanya Deddy Mulyadi. Enggak, demi Allah enggak. Ujar kakak Supriyanto sambil menangis. Soalnya kalau ibu benar memaksa Pak Pasren ngimingin duit, itu perkara pidana. Tapi kalau ibu tidak ngajak Pak Pasren bohong, tapi minta Pak Pasren ngomong yang sebenarnya, berarti Pak RT Pasren yang fitnah, kata Deddy Mulyadi. Tak cuma kakak Supriyanto, keluarga Jaya juga mengurai hal yang sama. Ia turut membongkar kebohongan Pak RT yang mengurai pengakuan tak benar ke polisi. Keluarga Jaya mengaku dituding oleh Pak RT Pasren, dirinya telah mengancam anak Pak RT Pasren, Kahfi soal kasus Vina. Saya dituduh sama Bapak Madana kakaknya Jaya papasan sama anaknya Pasren, ngomongnya saya suruh ngebujuk yang enggak-enggak. Padahal saya sama sekali belum pernah ketemu dia. Kalau ketemu enggak pernah sapa. Saya sama Bapak Asmadi dituduh bawa amplop. Karena saya enggak merasa, saya tolak lagi, ungkap keluarga Jaya. Kan di putusan pengadilan, berarti yang berbohong di pengadilan siapa? Tanya Deddy Mulyadi. Ya Pak Pasren, saya enggak merasa sama sekali, kasih suap ke Pasren, pungkas keluarga Jaya. Atas pengakuan keluarga terpidana tersebut, diduga Pak RT Pasren telah mengurai dua kebohongan. Pertama, Pak RT Pasren menyebut keluarga terpidana kasus Vina memintanya berbohong. Kedua, Pak RT Pasren menuding keluarga terpidana ingin menyuapnya. Gusar dengan dua kebohongan Pak RT Pasren, keluarga terpidana pun mengatur strategi jitu ke depannya. Keluarga terpidana mengaku siap melaporkan Pak RT Pasren ke polisi. Kan ibu sudah difitnah Pak Pasren dalam berita acaranya, ibu siap untuk lapor ke Mabes Polri, tanya Deddy Mulyadi. Siap, jawab kakak Supriyanto. Percaya diri enggak, siap dikonfrontir, tanya Deddy Mulyadi. Percaya, karena saya jujur, pungkas kakak Supriyanto. Kita tunggu Pak Oto, lapor Mabes Polri saja, ujar Kang Deddy. Ibu kalau nanti bersaksi misalnya Pak RT Pasren dilaporin ke Mabes Polri, semuanya siap diperiksa, dengan alat pendeteksi kebohongan, tanya Kang Deddy lagi. Siap insya Allah siap, kata kakak Supriyanto. Tangisan ibu dari terpidana kasus Vina tak membuat Pak RT Pasren mengubah kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Meski sejumlah saksi yang mencabut BAP kesaksiannya berbeda dengan Pasren, dia tetap kekeh mengklaim dirinya tidak berbohong dalam kesaksiannya. Paman Saka Tatal,
Sadikun menyebut kesaksian ketua RT yang menjabat saat itulah yang membuat warganya ditangkap oleh polisi akibat kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menurutnya, Pak RT tak memberikan keterangan apapun untuk membela warganya yang kini sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Dia nggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh, ujar Sadikun kesal saat berbincang dengan Deddy Mulyadi di channel YouTube Deddy Mulyadi. Belakangan pengakuan Abdul Pasren pun akhirnya terkuak. Hal itu tertuang dalam isi putusan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dan Eko. Dalam putusan tersebut, Abdul Pasren justru mengaku dibujuk para keluarga terpidana kasus Vina Cirebon. Di sana tertulis, Abdul Pasren mengaku didatangi keluarga Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan pengacara. Mereka meminta agar Abdul Pasren membantu membebaskan Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Tapi saksi Abdul Pasren tidak mau, tulis dalam isi putusan. Bahkan, akibat penolakan itu, tetangganya yang merupakan ayah dan ibu dari Hadi, Hasanah dan Umainah sampai menangis di pangkuan sang ketua RT Abdul Pasren. Ibu dari Hadi menangis di pangkuan saksi Abdul Pasren sambil meminta bantuan saksi supaya anaknya tidak terjerat hukum, tulisnya. Abdul Pasren juga menyatakan kuasa hukum Eko Ramadhani datang meminta Pak RT mengarang cerita demi meringankan hukuman Eko, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara secara langsung soal kasus Vina Cirebon. Dia juga menegaskan secara khusus soal penangkapan tersangka Peggy Setiawan yang menjadi sorotan masyarakat. Seperti diketahui, penangkapan Peggy digugat pra-peradilan, dan sidangnya digelar besok di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Di sisi lain, berkas perkara penyidikan Peggy sudah dilimpahkan Polda Jawa Barat kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis, 20 Juni 2024. Soal Peggy, Listio mewanti-wanti yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus punya bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari scientific crime investigation. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, 22 Juni 2024. Bagi Listio, metode SC menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SC itu dengan bukti lain yang diatur dalam KUHP. Ketua RT di Desa Kepongpongan Aries Lesmana mengungkap keseharian Peggy Setiawan, salah satu tersangka kasus Vina Cirebon selama 8 tahun silam. Aries mengaku tidak melihat tanda-tanda penyamaran dari Peggy saat berada di Cirebon. Demikian disampaikan Aries sebagaimana dikutip Tribun Video dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel pada Sabtu 22 Juni. Ketua RT yang menjabat 2 periode itu awalnya membenarkan bahwa Peggy Setiawan bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Meski bekerja di luar kota, Peggy disebutnya juga kerap pulang ke Cirebon. Terlebih saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, dia selalu di rumahnya. Namun demikian, Peggy jarang bergaul dengan pemuda di wilayah rumahnya. Lebih lanjut, Aries mengatakan bahwa tidak ada gerak-gerik mencurigakan dari Peggy saat pulang ke Cirebon. Menurutnya, keberadaan Peggy selama 8 tahun silam juga tidak sulit dicari. Aries yang menjabat sebagai ketua RT sejak tahun 2015 itu mengaku tidak tahu saat Peggy dicari polisi pada tahun 2016 silam. Ia juga tidak mendapatkan pemberitahuan dari polisi bahwa warganya berstatus buronan. Ia juga tidak pernah mendengar Peggy dipanggil peron. Selama Peggy Setiawan berstatus DPO selama 8 tahun, Aries mengatakan tidak melihat ada pengintaian dari pihak kepolisian. Kepala Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon mengungkap fakta lain soal sosok Peggy Setiawan. Sebelumnya, Peggy Setiawan ditangkap polisi karena diduga menjadi dalang pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Wawan Setiawan, Kepala Desa Kepongpongan mengungkap bahwa Peggy Setiawan ternyata tidak memiliki catatan kriminal.
Wawan bisa memastikan, sebab dirinya selalu menangani permasalahan warganya. Jika ada warganya yang terlibat kriminal ringan atau semacam kenakalan, Wawan turun langsung. Ia ingin kasus kriminal yang tidak besar, tidak perlu sampai ditangani pihak kepolisian. Wawan hanya membiarkan polisi turun jika pelaku melakukan kesalahannya berulang kali. Si A nyolong ayam, kami buat pernyataan kekeluargaan, kami simpan datanya dalam catatan. Kalau sampai 3 kali kami angkat tangan. Silakan diurus sendiri, kata Wawan saat diwawancara anggota DPR RI terpilih yang juga YouTuber, Deddy Mulyadi, di channel YouTube Kang Deddy Channel, tayang Sabtu, 22 Juni 2024. Wawan pun memastikan, Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini, tidak pernah memiliki kenakalan ataupun catatan kriminal. Jadi Peggy itu tidak ada catatan, kata Wawan. Selama 8 tahun terakhir pun, Wawan mengaku tidak ada pengumuman soal Peggy yang menjadi buronan kasus Vina Cirebon. Ia memastikan, tidak ada aparat yang menyambanginya untuk menanyakan soal Peggy. Selama 8 tahun ini tidak ada pencarian, tidak ada, jelasnya. Kepolisian Republik Indonesia, Polri, mengakui anggotanya kurang teliti saat mengusut kasus Vina Cirebon. Menurut Polri, anggotanya yang kurang teliti itu bukan Ibtu Rudiana. Berdasarkan pemeriksaan Propam dan Irwasum Polri, Ibtu Rudiana sudah sesuai prosedur saat menangani kasus kematian putranya. Meski begitu, Sendi mengakui adanya kurang ketelitian dari anggota yang mengusut kasus Vina Cirebon. Sandi menuturkan, pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas, laka lantas. Sandi mengatakan, tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki ini sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, ada 3 anggota polisi yang mengevakuasi Vina dan Eki pada malam kejadian. Ketiganya merupakan anggota polisi dari Polsek Talun, mereka adalah Supardi, Suja, Muhyiddin. Mereka merupakan anggota yang sedang piket dan patroli pada malam kejadian. Pada kesaksiannya di persidangan, mereka mengaku mendapat laporan dari warga ada kecelakaan di flyover Talun. Baru setelah beberapa hari, mereka mengetahui kalau ternyata Vina dan Eki korban pembunuhan. Tidak diketahui siapa saja anggota kepolisian yang sudah disanksi itu. Kasus Vina Cirebon pertama kali terbongkar ternyata setelah adu domba yang dilakukan penyidik. 1 dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon ada yang mengaku. Akibatnya setelah diadu domba oleh penyidik tersebut, Sudirman jadi bulan-bulanan teman-temannya. Sudirmanlah orang yang pertama kali mengaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman dikenal memiliki keterbelakangan mental. Hal itu diketahui dari mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal. Ia menyebut Sudirman dan Jaya adalah terpidana yang pertama kali mengaku. Saka Tatal menuturkan saat itu mereka diperiksa secara terpisah dengan Sudirman dan Jaya. Saka Tatal diperiksa bersama dengan Eko Hadi Saputra, Eka Sandi, dan Supriyanto. Kepada Saka Tatal, CS penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Namun, Saka dan teman-temannya tak mendengar secara langsung pengakuan dari Jaya dan Sudirman tersebut. Selama penyelidikan pemeriksaan agar mengaku, Saka Tatal kerap menangis namun tak ada yang peduli. Hingga akhirnya Saka Tatal sudah tak tahan dengan penyiksaan yang dialaminya. Saka pun terpaksa mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan.
Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung. Ia memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vina Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan Sugianti Iriani menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudy memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudy menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal pada teman-teman sekalian bahwa Keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akhirnya membongkar kebohongan Pak RT Pasren. Akibat kesaksian dari RT Pasren tersebut, terpidana kasus Vina sempat dipojokkan di persidangan. Pasalnya Pak RT Pasren mengurai kesaksian mengejutkan di persidangan, yakni membantah alibi para terdakwa kasus Vina Cirebon soal menginap di rumah Pak RT di malam pembunuhan. Pak RT Pasren juga menyebut dirinya sempat ditekan keluarga terpidana agar mengurai kebohongan. Untuk diketahui, dalam amar putusan sidang 8 tahun lalu, Abdul Pasren alias Pasren sempat mengaku jika para terpidana kasus Vina ini tak menginap di rumahnya pada malam kejadian, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Malahan Pasren mengaku didatangi keluarga para terpidana kasus Vina Cirebon. Pada Abdul Pasren, keluarga terpidana katanya meminta agar dirinya, Pasren, mengakui bahwa para terpidana menginap di rumahnya pada malam kejadian kasus Vina Cirebon. Pasren justru mengaku dibujuk keluarga terpidana kasus Vina yakni keluarga Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan pengacara. Abdul Pasren mengaku diminta untuk membebaskan Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Atas pengakuan Pak RT Pasren di persidangan, keluarga para terpidana murka. Tak terima, salah satu keluarga terpidana yakni kakak Supriyanto pun mengurai kesaksian mengejutkan. Dalam vlog di kanal Deddy Mulyadi, kakak Supriyanto mengakui ia dan keluarga terpidana kasus Vina lainnya memang sempat mendatangi Pak RT Pasren 8 tahun lalu. Namun kedatangannya itu bukan untuk menyuap atau menekan Pak RT Pasren. Ada, Bapak Abdul Pasren, kami ditemui di teras, ngomong sama Pak RT, Pak, punten, kami dari keluarga. Mohon sama Bapak jujur aja, bahwa anak ini benar tidur di sini. Karena keterangan dari anak ini tidurnya di sini, di rumah Pak RT. Kami keluarga memohon sambil nangis, akui kakak Supriyanto dikutip tribunnews.bogor.com, Minggu, tanggal 23 Juni tahun 2024. Niat minta bantuan, keluarga para terpidana kasus Vina malah mendengar respon mengejutkan dari Pak RT Pasren. Diakui kakak Supriyanto, kala itu Pak RT Pasren langsung menolak mentah-mentah permintaan keluarga terpidana untuk jujur. Diyakini kakak Supriyanto, pihaknya dan terpidana lainnya tidak pernah menawarkan uang atau mengancam Pak RT Pasren. Tapi Pak Pasren yang ngomong, jawab, tidak bisa, itu urusannya polisi, jangan ikut-ikut. Gitu ngomongnya, terus kita enggak maksa, kita udah ya udah berarti Pak Pasren enggak mau belain bocah, terpidana, ungkap kakak Supriyanto. Ibu enggak nawarin duit, tanya Deddy Mulyadi. Enggak, demi Allah enggak, ujar kakak Supriyanto sambil menangis. Soalnya kalau ibu benar memaksa Pak Pasren ngimingin duit, itu perkara pidana.
Tapi kalau ibu tidak ngajak Pak Pasren bohong, tapi minta Pak Pasren ngomong yang sebenarnya, berarti Pak RT Pasren yang fitnah, kata Dedi Mulyadi. Tak cuma kakak Supriyanto, keluarga Jaya juga mengurai hal yang sama. Ia turut membongkar kebohongan Pak RT yang mengurai pengakuan tak benar ke polisi. Keluarga Jaya mengaku dituding oleh Pak RT Pasren, dirinya telah mengancam anak Pak RT Pasren, Kahfi, soal kasus Vina. Saya dituduh sama Bapak Madana, kakaknya Jaya, papasan sama anaknya Pasren. Ngomongnya saya suruh ngebujuk yang enggak-enggak. Padahal saya sama sekali belum pernah ketemu dia. Kalau ketemu enggak pernah sapa. Saya sama Bapak Asmadi dituduh bawa amplop. Karena saya enggak merasa, saya tolak lagi, ungkap keluarga Jaya. Kan di putusan pengadilan, berarti yang berbohong di pengadilan siapa? Tanya Dedi Mulyadi. Ya Pak Pasren, saya enggak merasa sama sekali, kasih suap ke Pasren, pungkas keluarga Jaya. Atas pengakuan keluarga terpidana tersebut, diduga Pak RT Pasren telah mengurai dua kebohongan. Pertama, Pak RT Pasren menyebut keluarga terpidana kasus Vina memintanya berbohong. Kedua, Pak RT Pasren menuding keluarga terpidana ingin menyuapnya. Gusar dengan dua kebohongan Pak RT Pasren, keluarga terpidana pun mengatur strategi jitu ke depannya. Keluarga terpidana mengaku siap melaporkan Pak RT Pasren ke polisi. Kan ibu sudah difitnah Pak Pasren dalam berita acaranya? Ibu siap untuk lapor ke Mabes Polri? Tanya Dedi Mulyadi. Siap, jawab kakak Supriyanto. Percaya diri enggak? Siap dikonfrontir? Tanya Dedi Mulyadi. Percaya, karena saya jujur, pungkas kakak Supriyanto. Kita tunggu Pak Oto. Lapor Mabes Polri saja, ujar Kang Dedi. Ibu kalau nanti bersaksi misalnya Pak RT Pasren dilaporin ke Mabes Polri, semuanya siap diperiksa, dengan alat pendeteksi kebohongan, tanya Kang Dedi lagi. Siap, insya Allah siap, kata kakak Supriyanto. Tangisan ibu dari terpidana kasus Vina tak membuat Pak RT Pasren mengubah kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Meski sejumlah saksi yang mencabut BAP kesaksiannya berbeda dengan Pasren, dia tetap kekeh mengklaim dirinya tidak berbohong dalam kesaksiannya. Paman Saka Tatal, Sadikun menyebut kesaksian ketua RT yang menjabat saat itulah yang membuat warganya ditangkap oleh polisi akibat kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menurutnya, Pak RT tak memberikan keterangan apapun untuk membela warganya yang kini sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Dia enggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh, ujar Sadikun kesal saat berbincang dengan Dedi Mulyadi di channel YouTube Dedi Mulyadi. Belakangan pengakuan Abdul Pasren pun akhirnya terkuak. Hal itu tertuang dalam isi putusan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dan Eko. Dalam putusan tersebut, Abdul Pasren justru mengaku dibujuk para keluarga terpidana kasus Vina Cirebon. Di sana tertulis, Abdul Pasren mengaku didatangi keluarga Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan pengacara. Mereka meminta agar Abdul Pasren membantu membebaskan Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Tapi saksi Abdul Pasren tidak mau, tulis dalam isi putusan. Bahkan, akibat penolakan itu, tetangganya yang merupakan ayah dan ibu dari Hadi, Hasanah dan Umainah sampai menangis di pangkuan sang ketua RT Abdul Pasren. Ibu dari Hadi menangis di pangkuan saksi Abdul Pasren sambil meminta bantuan saksi supaya anaknya tidak terjerat hukum, tulisnya. Abdul Pasren juga menyatakan kuasa hukum Eko Ramadhani datang meminta Pak RT mengarang cerita demi meringankan hukuman Eko, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara secara langsung soal kasus Vina Cirebon. Dia juga menegaskan secara khusus soal penangkapan tersangka Peggy Setiawan yang menjadi sorotan masyarakat. Seperti diketahui, penangkapan Peggy digugat pra-peradilan, dan sidangnya digelar besok di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 24 Juni 2024. Di sisi lain, berkas perkara penyidikan Peggy sudah dilimpahkan Polda Jawa Barat kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis, 20 Juni 2024. Soal Peggy, Listio mewanti-wanti yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus punya bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari scientific crime investigation. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik, saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses,
maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun World 2024, Sabtu, 22 Juni 2024. Bagi Listio, metode SC menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SC itu dengan bukti lain yang diatur dalam KUHP. Ketua RT di Desa Kepongpongan Aries Lesmana mengungkap keseharian Peggy Setiawan, salah satu tersangka kasus Vina Cirebon selama 8 tahun silam. Aries mengaku tidak melihat tanda-tanda penyamaran dari Peggy saat berada di Cirebon. Demikian disampaikan Aries sebagaimana dikutip Tribun Video dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel pada Sabtu 22 Juni. Ketua RT yang menjabat 2 periode itu awalnya membenarkan bahwa Peggy Setiawan bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Meski bekerja di luar kota, Peggy disebutnya juga kerap pulang ke Cirebon. Terlebih saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, dia selalu di rumahnya. Namun demikian, Peggy jarang bergaul dengan pemuda di wilayah rumahnya. Lebih lanjut, Aries mengatakan bahwa tidak ada gerak-gerik mencurigakan dari Peggy saat pulang ke Cirebon. Menurutnya, keberadaan Peggy selama 8 tahun silam juga tidak sulit dicari. Aries yang menjabat sebagai ketua RT sejak tahun 2015 itu mengaku tidak tahu saat Peggy dicari polisi pada tahun 2016 silam. Ia juga tidak mendapatkan pemberitahuan dari polisi bahwa warganya berstatus buronan. Ia juga tidak pernah mendengar Peggy dipanggil peron. Selama Peggy Setiawan berstatus DPO selama 8 tahun, Aries mengatakan tidak melihat ada pengintaian dari pihak kepolisian. Kepala Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon mengungkap fakta lain soal sosok Peggy Setiawan. Sebelumnya, Peggy Setiawan ditangkap polisi karena diduga menjadi dalang pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Wawan Setiawan, Kepala Desa Kepongpongan mengungkap bahwa Peggy Setiawan ternyata tidak memiliki catatan kriminal. Wawan bisa memastikan, sebab dirinya selalu menangani permasalahan warganya. Jika ada warganya yang terlibat kriminal ringan atau semacam kenakalan, Wawan turun langsung. Ia ingin kasus kriminal yang tidak besar, tidak perlu sampai ditangani pihak kepolisian. Wawan hanya membiarkan polisi turun jika pelaku melakukan kesalahannya berulang kali. Si A nyolong ayam, kami buat pernyataan kekeluargaan, kami simpan datanya dalam catatan. Kalau sampai 3 kali kami angkat tangan. Silakan diurus sendiri, kata Wawan saat diwawancara anggota DPR RI terpilih yang juga YouTuber, Deddy Mulyadi, di channel YouTube Kang Deddy Channel, tayang Sabtu, 22 Juni 2024. Wawan pun memastikan, Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini, tidak pernah memiliki kenakalan ataupun catatan kriminal. Jadi Peggy itu tidak ada catatan, kata Wawan. Selama 8 tahun terakhir pun, Wawan mengaku tidak ada pengumuman soal Peggy yang menjadi buronan kasus Vina Cirebon. Ia memastikan, tidak ada aparat yang menyambanginya untuk menanyakan soal Peggy. Selama 8 tahun ini tidak ada pencarian, tidak ada, jelasnya. Kepolisian Republik Indonesia, Polri, mengakui anggotanya kurang teliti saat mengusut kasus Vina Cirebon. Menurut Polri, anggotanya yang kurang teliti itu bukan Ibtu Rudiana. Berdasarkan pemeriksaan Propam dan Irwasum Polri, Ibtu Rudiana sudah sesuai prosedur saat menangani kasus kematian putranya. Meski begitu, Sendi mengakui adanya kurang ketelitian dari anggota yang mengusut kasus Vina Cirebon. Sandi menuturkan, pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas, laka lantas. Sandi mengatakan, tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki ini sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, ada 3 anggota polisi yang mengevakuasi Vina dan Eki pada malam kejadian.
Ketiganya merupakan anggota polisi dari Polsek Talun, mereka adalah Supardi, Suja, Muhyiddin. Mereka merupakan anggota yang sedang piket dan patroli pada malam kejadian. Pada kesaksiannya di persidangan, mereka mengaku mendapat laporan dari warga ada kecelakaan di flyover Talun. Baru setelah beberapa hari, mereka mengetahui kalau ternyata Vina dan Eki korban pembunuhan. Tidak diketahui siapa saja anggota kepolisian yang sudah disanksi itu. Kasus Vina Cirebon pertama kali terbongkar ternyata setelah adu domba yang dilakukan penyidik. 1 dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon ada yang mengaku. Akibatnya setelah diadu domba oleh penyidik tersebut, Sudirman jadi bulan-bulanan teman-temannya. Sudirmanlah orang yang pertama kali mengaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman dikenal memiliki keterbelakangan mental. Hal itu diketahui dari mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal. Ia menyebut Sudirman dan Jaya adalah terpidana yang pertama kali mengaku. Saka Tatal menuturkan saat itu mereka diperiksa secara terpisah dengan Sudirman dan Jaya. Saka Tatal diperiksa bersama dengan Eko Hadi Saputra, Eka Sandi dan Supriyanto. Kepada Saka Tatal, CS penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Namun, Saka dan teman-temannya tak mendengar secara langsung pengakuan dari Jaya dan Sudirman tersebut. Selama penyelidikan pemeriksaan agar mengaku, Saka Tatal kerap menangis namun tak ada yang peduli. Hingga akhirnya Saka Tatal sudah tak tahan dengan penyiksaan yang dialaminya. Saka pun terpaksa mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung. Ia memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vina Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudi memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudi menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Sebagai informasi awal pada teman-teman sekalian bahwa keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akhirnya membongkar kebohongan Pak RT Pasren. Akibat kesaksian dari RT Pasren tersebut, terpidana kasus Vina sempat dipojokkan di persidangan. Pasalnya Pak RT Pasren mengurai kesaksian mengejutkan di persidangan, yakni membantah alibi para terdakwa kasus Vina Cirebon soal menginap di rumah Pak RT di malam pembunuhan. Pak RT Pasren juga menyebut dirinya sempat ditekan keluarga terpidana agar mengurai kebohongan. Untuk diketahui, dalam amar putusan sidang 8 tahun lalu,
Abdul Pasren alias Pasren sempat mengaku jika para terpidana kasus Vina ini tak menginap di rumahnya pada malam kejadian, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Malahan Pasren mengaku didatangi keluarga para terpidana kasus Vina Cirebon. Pada Abdul Pasren, keluarga terpidana katanya meminta agar dirinya, Pasren, mengakui bahwa para terpidana menginap di rumahnya pada malam kejadian kasus Vina Cirebon. Pasren justru mengaku dibujuk keluarga terpidana kasus Vina yakni keluarga Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan pengacara. Abdul Pasren mengaku diminta untuk membebaskan Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Atas pengakuan Pak RT Pasren di persidangan, keluarga para terpidana murka. Tak terima, salah satu keluarga terpidana yakni kakak Supriyanto pun mengurai kesaksian mengejutkan. Dalam vlog di kanal Deddy Mulyadi, kakak Supriyanto mengakui ia dan keluarga terpidana kasus Vina lainnya memang sempat mendatangi Pak RT Pasren 8 tahun lalu. Namun kedatangannya itu bukan untuk menyuap atau menekan Pak RT Pasren. Ada, Bapak Abdul Pasren, kami ditemui di teras, ngomong sama Pak RT, Pak, punten, kami dari keluarga, mohon sama Bapak jujur aja, bahwa anak ini benar tidur di sini. Karena keterangan dari anak ini tidurnya di sini, di rumah Pak RT. Kami keluarga memohon sambil nangis, akui kakak Supriyanto dikutip tribunnews.bogor.com, Minggu, tanggal 23 Juni tahun 2024. Niat minta bantuan, keluarga para terpidana kasus Vina malah mendengar respon mengejutkan dari Pak RT Pasren. Diakui kakak Supriyanto, kala itu Pak RT Pasren langsung menolak mentah-mentah permintaan keluarga terpidana untuk jujur. Diyakini kakak Supriyanto, pihaknya dan terpidana lainnya tidak pernah menawarkan uang atau mengancam Pak RT Pasren. Tapi Pak Pasrennya ngomong, jawab, tidak bisa, itu urusannya polisi, jangan ikut-ikut. Gitu ngomongnya, terus kita enggak maksa, kita udah ya udah, berarti Pak Pasren enggak mau belain bocah, terpidana, ungkap kakak Supriyanto. Ibu enggak nawarin duit, tanya Deddy Mulyadi. Enggak, demi Allah enggak, ujar kakak Supriyanto sambil menangis. Soalnya kalau ibu benar memaksa Pak Pasren ngimingin duit, itu perkara pidana. Tapi kalau ibu tidak ngajak Pak Pasren bohong, tapi minta Pak Pasren ngomong yang sebenarnya, berarti Pak RT Pasren yang fitnah, kata Deddy Mulyadi. Tak cuma kakak Supriyanto, keluarga Jaya juga mengurai hal yang sama. Ia turut membongkar kebohongan Pak RT yang mengurai pengakuan tak benar ke polisi. Keluarga Jaya mengaku dituding oleh Pak RT Pasren, dirinya telah mengancam anak Pak RT Pasren, Kahfi soal kasus Vina. Saya dituduh sama Bapak Madana kakaknya Jaya papasan sama anaknya Pasren, ngomongnya saya suruh ngebujuk yang enggak-enggak. Padahal saya sama sekali